kamu dapat secara paksa merampas umur yang kamu pertaruhkan dalam perjanjian dengan dewa dan iblis. Dengan demikian, kamu bisa menukar 3 tahun umurmu untuk mendapatkan ilmu gaib tertinggi sang penguasa iblis. Atau menukar 100 tahun umurmu agar Ratu Lian Sheng menjadi budakmu selamanya. Ternyata, meskipun kamu memperoleh umur tak terbatas setelah melakukan perjalanan antar dimensi, kamu justru terjebak di bagian terdalam penjara surgawi. Namun, siapa sangka bahwa di dalam penjara surgawi itu terdapat banyak penguasa iblis yang umurnya hampir habis. 18 tahun yang lalu, kamu terlahir kembali sebagai kaisar kerajaan Dahuang Putra Sulungsah, dan mengaktifkan sistem umur tak terbatas. Namun, sistem tersebut hanya dapat memberikan penderitaan tanpa batas, bukan bakat dalam memahami ilmu bela diri. Hal ini menyebabkan kultivasimu tak pernah bisa menembus tingkat pertama, tubuh hijau. Sementara itu, adikmu, Lu Xuan, sejak kecil telah dipuji sebagai jenius yang paling mendekati status penguasa suci dalam 1000 tahun terakhir. Namun, kamu diangkat menjadi kaisar baru sesuai wasiat ayahmu. Namun, tepat pada hari penobatanmu, tahta dirampas oleh Lu Xuan, dan kamu dipenjara di penjara langit kuno di bagian terdalam penjara. Itu, kamu justru tersenyum sinis sambil mengingatnya dalam hati. Sebenarnya, saat mengaktifkan sistem tersebut, kamu secara tambahan memperoleh sebuah kitab teknik bernama Kitab Nasib. Setelah mempelajari Kitab Nasib, kamu dapat memberikan umurmu kepada orang lain, dan dapat mengambil kembali umur yang telah diberikan kapan saja. Selain itu, jika kamu meninggal, umur yang telah diberikan kepada orang lain juga akan lenyap. Namun, selama 18 tahun, kamu belum menemukan satupun klien. Sementara penjara langit Huanggu menahan banyak penjahat kejam yang dikendalikan oleh Jenderal Yuan. Jadi, para iblis ini semuanya adalah klien potensialmu. Saat itu, kamu baru saja terbangun dari penjara langit kuno, lalu melihat seorang lelaki tua berambut acak-acakan, yang diikat dengan rantai besi. Melihat hal itu, kamu segera mendekat untuk memeriksa apakah ia memenuhi standar klien. Karena hanya mereka yang memiliki kekuatan luar biasa dan tidak memiliki latar belakang yang kuat, yang dapat kamu ubah menjadi bagian dari dirimu, serta memaksanya bekerja untukmu melawan para terpilih. Setelah tiba di samping lelaki tua itu, kamu melihat sebuah papan nama berdiri di sampingnya. Di papan itu tertulis dengan jelas, Luo Zongxuan. Pada tahun ke-236 Kerajaan Dahuang, ia melancarkan pemberontakan, lalu ditumpas oleh Sang Suci. Wajahmu langsung berseri-seri. Dalam hati kamu memutuskan bahwa Luo Zongxuan adalah kandidat terbaik untuk transaksi yang kamu terima. Sambil memikirkan hal itu, kamu menendang Luo Zongxuan dan berteriak, cepat bangun. Apakah kamu ingin tetap hidup? Begitu kata-katamu selesai, kamu mendengar dia mencibir dan berkata, hanya dengan dirimu yang tak tahu apa-apa, seorang yang berada di tingkat pertama tubuh hijau, berani berbicara begitu sombong? Tahukah kau bahwa kematianku sudah diambang pintu? Bahkan jika dewa turun tangan pun tak akan bisa menyelamatkanku. Mendengar kata-kata itu, kau tak lagi membuang-buang waktu. Segera, dengan menggunakan kitab kehidupan, kau memberinya umur 1 hari. Sambil berkata dengan tenang, aku tak tahu apakah dewa bisa menyelamatkanku, tapi aku akan membuatmu menyembahku sebagai dewa. Begitu kata-katamu selesai, Luo Zongxuan melihat seberkas cahaya hijau yang murni meresap ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya bisa bergerak. Melihat hal itu, raut wajahnya pun menjadi dingin dan tegang. Ia tertawa. Tak disangka, di saat aku akan mati, aku bertemu denganmu. Nak, karena kau bisa memberiku umur, lebih baik serahkan juga nyawamu kepadaku. Begitu kata-katanya selesai, Luo Zongxuan tiba-tiba melesat ke hadapanmu. Namun seketika berikutnya ia terjatuh dengan keras dari udara. Melihat hal itu, wajahnya penuh kekecewaan dan ketidakrelaan. Apa ini? Apa yang terjadi? Begitu kata-katanya selesai, Luo Zongxuan melihatmu wajahmu muram, lalu berkata, kamu pikir umur yang kuberikan padamu tidak bisa kutarik kembali? Jadi, jika kamu tidak patuh, bersiaplah untuk mati. Mendengar kata-kata itu, Luo Zongxuan melihatmu berbalik dan pergi. Melihat hal itu, Luo Zongxuan mengumpat dalam hati. Sial, tadi aku terlalu ceroboh. Sambil berpikir demikian, Luo Zongxuan segera berteriak, nak, jangan pergi. Aku bersumpah, demi hukum langit bahwa aku tidak akan menyerangmu lagi. Begitu kata-katanya selesai, Luo Zongxuan melihatmu tidak tergerak, lalu mengubah nada bicaranya. Kakak, tadi aku yang salah. Ayah, aku memanggilmu ayah. Aku benar-benar memohon padamu. Tolong selamatkan anak itu. Begitu kata-kata itu terucap, Luo Zongxuan melihatmu kembali dengan wajah ceria, lalu berkata, di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Jika kau ingin menerima umur, serahkan 2 ilmu rahasia milikmu, Wugang Tianqi Jue, dan Wugang Jinsen. Kedua hal itu bisa ditukar dengan umur 3 tahun. Setelah mendengarnya, segera menyadari bahwa kamu tertarik pada ilmu rahasianya, Lu Yu merenungkan apakah pertukaran ini sepadan. Sesaat kemudian, Luo Zongxuan bertanya, setelah aku mengajarkan ilmu rahasia ini kepadamu, bagaimana jika kamu langsung menarik kembali umurmu? Kamu tersenyum tenang kepadanya. Aku, Lu Ting, bersumpah di hadapan jalan langit. Setelah pertukaran ini selesai, selama kamu, Luo Zongxuan, tidak menyerangku, aku tidak akan pernah menarik kembali umurku, bahkan, jika itu menghabiskan seluruh tenaga hidupku. Apakah kamu puas dengan itu? Setelah mengatakannya, kamu melihat Luo Zongxuan mengangguk sebagai tanda setuju. Lalu kau kembali mengaktifkan kitab kehidupan dan mentransfer 3 tahun umurmu kepadanya. Kemudian, kau melihat Luo Zongxuan menunjuk dengan 2 jarinya, dan ia mentransfer 2 ilmu rahasia ke dalam benakmu. Melihat hal itu, kau segera memeriksa cuaca Wugang dalam benakmu. Setelah selesai memeriksa, kau langsung mulai berlatih. Dalam waktu kurang dari sekejap, tingkat kultivasimu telah mencapai tingkat kelima tangga hijau. Melihat hal ini, kau bergumam, wah,
Apakah efek ilmu ini terlalu luar biasa? Begitu kata-katamu selesai, kau mendengar Luo Zongxuan membantah. Ini bukan karena efek teknik ini, melainkan karena bakatmu terlalu buruk. Akibatnya, energi spiritual yang belum tercerna di dalam tubuhmu tergerak oleh teknik ini, sehingga menimbulkan efek seperti ini. Namun, efeknya hanya sampai di situ saja. Mendengar itu, kau segera bertanya kepada Luo Zongxuan, apakah ada teknik untuk meningkatkan bakat yang bisa ditukar? Setelah kau berkata demikian, kau melihatnya menggelengkan kepala, dan berkata, meskipun aku tidak memiliki teknik untuk meningkatkan bakat, aku tahu ada seseorang di sudut sana. Orang itu mungkin memiliki teknik yang kamu inginkan. Jadi, ikuti aku. Setelah berkata begitu, kamu melihat Luo Zongxuan memimpin jalan di depan. Kamu pun mengikutinya hingga tiba di sebuah sudut. Setibanya di sana, kamu mendengar Luo Zongxuan menjelaskan, namanya Lin Buping. Dulunya dia hanyalah seorang rakyat biasa, namun berhasil mencapai kedudukan tertinggi. Namun, karena telah membunuh banyak orang, dia ditahan di sini. Jadi, aku menduga dia pasti memiliki teknik untuk meningkatkan bakat. Selanjutnya, terserah padamu apakah bisa menukarnya. Setelah mendengarnya, kamu melangkah maju menendang Lin Buping. Lalu berkata dengan lugas, kau ingin tetap hidup? Setelah ucapan itu, kau mendengar dia berkata dengan penuh amarah, anak muda, berani-beraninya kau mengolok-olokku, kau ingin mati. Mendengar itu, kau kehilangan minat, lalu menunjuk ke arah Luo Zongxuan sambil berkata, pergilah meyakinkannya. Jika berhasil, aku akan memberimu umur panjang. Begitu ucapan itu selesai, kau melihat Luo Zongxuan tersenyum lebar sambil berkata, hei, aku akan menyelesaikan tugas ini. Tak lama kemudian, kau mendengar Lin Buping bertanya dengan ragu, aku memang punya teknik untuk meningkatkan bakat. Tapi teknik ini punya efek samping yang sangat besar. Efek sampingnya adalah peningkatan bakat itu akan mengorbankan umur. Mendengar itu, kamu malah tertawa terbahak-bahak. Aku kira efek sampingnya apa, ya? Aku rela menukar 5 tahun umurku dengan teknik ini. Setelah mengatakannya, kamu melihat Lin Buping tampak tidak puas. Lalu segera menasihatinya, jangan coba-coba menawar denganku. Aku harus mengorbankan umurku untuk melatih teknikmu ini. Kalau aku mati, kamu bahkan tidak akan mendapatkan 1 detik pun umur. Begitu kata-kata itu terucap, kamu melihat Lin Buping mengangguk setuju sambil menggertakkan gigi. Melihat hal itu, kamu dengan lapang dada memberikan 5 tahun umur kepadanya. Benar saja, Lin Buping merasakan energi kehidupan yang melimpah di dalam tubuhnya. Dia tertawa terbahak-bahak sambil melirikmu, dengan kilatan dingin di matanya. Namun, mengingat peringatan yang diberikan Luo Zongxuan kepadanya, dia terpaksa dengan patuh menyerahkan teknik pohon bakat darah yang terbakar kepadamu. Setelah menerima teknik tersebut, kamu meminta Luo Zongxuan untuk menjagamu, lalu langsung duduk bermeditasi di tempat itu. Selanjutnya, informasi tentang pohon bakat darah membara muncul di benakmu. Membakar umur 100 tahun akan menghasilkan bakat kelas atas, sedangkan membakar umur 10.000 tahun akan menghasilkan bakat tak terkalahkan. Setelah melihatnya, kamu langsung membakar umur 10.000 tahun. Tak lama kemudian, sinar-sinar hijau berubah menjadi merah. Namun, begitu kamu baru saja membakar umur 100 tahun, pohon bakat darah membara itu berhenti beroperasi dengan sendirinya. Melihat hal itu, kamu menatap Lin Buping dan bertanya, kamu katakan padaku, mengapa teknik ini tidak bisa beroperasi lagi? Jadi, kamu telah merugikanku 5 tahun umur. Namun, begitu kata-kata itu terucap, kamu melihat Lin Buping menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Siapa yang merugikanmu? Teknik ini hanya bisa membakar umur 100 tahun setiap hari. Mendengar itu, kamu melihat Luo Zongxuan mendekat dengan cemas dan berkata, Kak Lu, kendalikan dirimu sedikit. Jika kamu menghabiskan seluruh umurmu, kemana aku harus mencari cara untuk memperpanjang umurku? Sejak saat itu, kamu bermeditasi dan berlatih setiap hari hingga sebulan kemudian. Lin Buping, saat Luo Zongxuan tidak memperhatikan, tiba-tiba menyerangmu. Namun serangannya berhasil kau tangkis. Karena tubuhmu yang kokoh, Lin Buping terpaksa menyerahkan teknik membakar darah untuk meningkatkan getaran. Agar kau bisa menenangkan diri, kau menyadari bahwa teknik membakar darah untuk meningkatkan getaran dapat menghabiskan umur. Namun karena teknik itu memaksa peningkatan kultivasi, kau pun tidak menuntut lebih lanjut. Selama sebulan itu, kau hampir berhasil menembus puncak tahap ekstraksi tubuh dan mencapai tahap pembukaan langkah. Namun saat itu, kau menyadari ada seseorang yang bersembunyi di sudut ruangan. Kau, yang kokoh, menghisap darah dan berkata, sepertinya adikku yang baik, ini akhirnya tidak bisa menahan diri untuk menyerangku. Setelah mengucapkan itu, kamu berpesan kepada Luo Zongxuan dan yang lainnya untuk terus menunggu. Kalian berdua bersembunyi dulu. Jika aku dalam bahaya, barulah kalian bertindak. Saat bunga-bunga berguguran, kamu melihat keduanya bergerak dengan cepat dan penuh kasih sayang. Detik berikutnya, sebuah bayangan muncul di hadapanmu. Begitu orang itu muncul, dia segera berkata dengan cemas, Pangeran Ruliting, cepat ikuti aku. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Titik-petik 2. Kamu mengamati orang itu dari atas ke bawah, lalu tertawa sinis dan berkata, kau mau booking dari istana pembunuh bayangan, bukan? Kau bilang datang untuk menyelamatkanku. Tapi tanpa izin keluarga kerajaan, mustahil bagimu masuk ke penjara langit. Jadi, kau pasti dikirim oleh Lusuan untuk membunuhku. Setelah ucapan itu, kau melihat Mo Buking tertawa kecil. Tak disangka seorang pangeran tak berguna sepertimu. Ternyata punya sedikit akal. Begitu kata-katanya selesai, kau melihat Mo Buking menghilang ke dalam kegelapan. Melihat hal itu, kau segera membakar 3.000 tahun umurmu. Menggunakan teknik membakar darah untuk memecah formasi. Seketika itu juga, auramu melonjak tajam hingga mencapai tingkat Zifu. Selanjutnya, kamu melepaskan tekanan halus yang menyapu area sekitar 14 langkah. Detik berikutnya,
Mo Buking memuntahkan darah dan memperlihatkan wujud aslinya. Pada saat yang sama, kamu mendengar dia berteriak tak percaya. Kamu, bukankah kamu orang tak berguna? Bagaimana bisa tiba-tiba memiliki kekuatan kapak magnetik? Setelah mendengarnya, kamu tersenyum jahat sambil melangkah maju dan melayangkan satu pukulan. Lebih baik kamu pergi ke alam baka untuk mencari jawabannya. Saat bunga-bunga berguguran, kamu melihat Mo King tidak bergerak lagi. Melihat situasi ini, Lin Buping dan Luo Zongxuan tidak bisa menahan diri dan bersamaan bertanya, Kak Lu, lain kali orang seperti ini serahkan saja padaku. Umurmu bukan barang yang bisa diambil begitu saja di jalanan. Mendengar itu, kamu hanya menatap kosong ke arah air putih, lalu melanjutkan meditasi dan latihanmu sendiri. Saat itu, kamu mendengar Luo Zongxuan berkata dengan nada iri, Kak Du, kamu ternyata sudah berhasil mengkristalkan satu lapisan tubuh baja bela diri. Namun, kedalaman tubuh baja bela diri ini batas kultivasi. Hanya setelah mencapai tahap, pecah cermin barulah bisa dilanjutkan. Setelah mendengarnya, kamu tampak merenung lalu bertanya kepada Lin Buping, apakah kamu masih punya cara lain untuk mengorbankan umur demi meningkatkan bakat? Jika kamu bisa mengajarkanku satu lagi, aku akan memberimu tambahan beberapa tahun umur. Setelah kata-kata itu diucapkan, Li Jian Lin Buping menggelengkan kepala dan berkata, metode ini pada dasarnya adalah teknik khusus. Bagaimana mungkin aku punya yang lain? Namun, di penjara langit ada seseorang yang menyerahkan sebuah pedang iblis. Konon, pedang iblis ini akan menyerap umur dan kaisar nourishment. Mendengar hal itu, kamu segera bangkit dan meminta Lin Buping untuk membawamu menemuinya. Tak lama kemudian, kamu mengikuti Lin Buping hingga tiba di depan sebuah sel penjara. Di dalam sel itu, seorang lelaki tua dengan raut wajah yang kusut ditahan. Di sampingnya, melayang sebuah pedang iblis kuno. Saat itu, kamu mendengar Lin Buping menjelaskan. Dia mengaku sebagai pewaris kotak iblis. Saat ditahan di penjara langit, dia sudah memiliki pencapaian yang sangat kuat, sehingga syaratnya pasti sulit dipenuhi. Cobalah saja, katamu dengan nada datar, aku bisa mentransfer umur kepadamu. Tapi ku dengar pedang iblis ini bisa menyerap umur. Untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya saja, aku tidak tahu berapa tahun umur yang ingin kau tukar. Begitu ucapanmu selesai, kau mendengar lelaki tua itu ragu-ragu. Aku ingin 10 tahun umur. Mendengar itu, kau mengibaskan tanganmu dan berkata, 10 tahun tidak bisa. Paling banyak 5 tahun. Namun, siapa sangka, begitu kata-kata itu terucap, kau melihatnya segera mengangguk setuju. Lalu dengan rela menyerahkan pedang iblis itu kepadamu. Melihat keadaan ini, dengan menggerakkan Xuanji dan mengaktifkan Mingjing, kamu mentransfer 5 tahun umur kepada orang tua itu. Detik berikutnya, penampilan orang tua itu mulai berubah. Hingga akhirnya tampak tak diragukan lagi seperti pemuda berusia 20-an. Selanjutnya, orang tua itu mengerahkan tenaga. Dan ikatan yang melilit tubuhnya pun terlepas. Orang tua itu lalu menatapmu. Dengan tatapan penuh makna, aku adalah Ming Mo Huang. Dan pedang ini adalah pedang kuno Mo Huang. Pedang kuno Mo Huang akan secara gila-gilaan menyerap umur para penghuni bumi. Sehingga penyihir tersebut, setelah mengatakannya, Mo Fang menyadari sesuatu. Bahkan seorang orang suci pun tidak dapat dengan sembarangan memberikan umur. Jadi orang di hadapannya ini pasti memiliki rahasia. Memikirkan hal itu, Mo Fang mulai mengamati kamu. Namun ia melihat kamu dengan gegabah menyalurkan umur 10.000 tahun kepadanya. Setelah melihat hal itu, pedang kuno Mo Fang segera berseru dengan terkejut. Anak kecil, apakah kamu tidak takut kehidupanmu dikuras habis oleh pedang ini? Setelah Mo Fang selesai berbicara, ia melihat kamu bersikap acuh tak acuh. Dengan tangan kosong, jika aku melihat kalian membantuku menjaga ritual ini. Begitu kata-katamu terucap, kubus iblis kembali melihat kedua orang itu dengan riang gembira membantumu menjaga ritual. Melihat hal itu, kubus iblis semakin yakin dengan dugaannya. Sebulan kemudian, kultivasimu berhasil menembus tahap Yunling. Namun, karena umurmu terbakar, peningkatan bakatmu tidak terlalu signifikan. Maka, kamu pun bertanya kepada ketiganya apakah ada cara lain untuk meningkatkan bakat bawaanmu. Saat itu, kamu mendengar kubus iblis menjawab, aku memang tidak tahu apakah ada orang yang akan menghadapi bencana besar. Tetapi di penjara langit ini banyak tempat pertarungan. Ada tempat yang bahkan aku sendiri tak berani mengunjunginya. Mungkin kamu bisa pergi ke sana. Setelah mendengarnya, kamu segera memintanya untuk membawamu ke tempat pertarungan itu. Beberapa saat kemudian, kamu dan Mo Fang tiba di depan sebuah tangga. Lalu kamu mendengar Mo Fang menjelaskan. Aku pernah mencoba menaiki tangga ini. Tetapi aku menemukan bahwa energi hidupku diserap dengan gila-gilaan. Jadi aku tidak berani melanjutkan. Setelah mendengarnya, kamu langsung tersulut semangat dan dengan tegas menaiki tangga itu. Namun, begitu kamu baru saja menginjak anak tangga pertama, kau menyadari bahwa tangga itu sedang menyerap energi hidupmu dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, kau melihat pintu batu di atas tangga mulai goyah dan mengeluarkan suara gemuruh. Melihat hal itu, kau bergegas maju. Tak lama kemudian, saat kau mencapai anak tangga terakhir, pintu batu itu langsung mulai bergetar hebat. Selanjutnya, tubuhmu terseret masuk ke dalam pintu batu. Melihat kejadian ini, ketiga orang di bawah tercengang. Sial, berapa tahun energi hidup Pak Lu diserap kali ini? Mungkinkah saudara Lu adalah makhluk abadi yang legendaris? Di sisi lain, setelah kamu memasuki pintu batu itu, kamu melihat sebuah prasasti yang bertuliskan satu baris kalimat. Tulisan itu mencatat tentang formasi penjara langit, Qiu Tian Dazen. Formasi ini dapat memanfaatkan umur untuk menyegel musuh secara permanen. Saat ini, formasi penjara langit sedang menyegel seorang kaisar iblis besar. Sayangnya, kamu belum sepenuhnya menguasai formasi penjara langit. Jadi, kamu hanya bisa merencanakannya nanti. Karena itu, kamu langsung melesat keluar. Setelah keluar, Lin Buping mencarimu secara pribadi dan mengatakan bahwa dia tahu ada satu tanaman obat suci yang tersembunyi di penjara langit. Tetapi dia ingin menukar informasi tentang tanaman obat suci itu dengan 1000 tahun umur.
Awalnya, setelah mendengar hal itu, kamu bertanya kepada Lin Buping mengapa dia membutuhkan 1,000 tahun umur. Kemudian kamu mengetahui bahwa dia membutuhkan 1.000 tahun umur agar dapat mencapai tingkat yang terkuat, dengan cara membakar umurnya. Mendengar hal itu, kamu langsung merasa dilema. Jika kamu bisa memiliki seorang yang terkuat di pihakmu, kamu bisa berkuasa di kerajaan Dahuang. Memikirkan hal itu, dia tersenyum dan menawarkan kepadamu 1.000 tahun umur. Risikonya terlalu besar. Namun, jika kamu bersumpah kepada jalan langit untuk menjadi bawahanku selama 100 tahun, aku akan mengabulkan permintaanmu. Setelah kata-kata itu diucapkan, kamu melihat Lin Buping mengangguk, lalu memberinya 1,000 tahun umur. Tak lama kemudian, kamu mendengar Lin Buping berkata, dulu, saat aku dikurung di penjara surgawi, aku secara kebetulan menemukan sebatang ramuan suci. Aku melihat simbol-simbolnya mirip dengan ajaran Kaisar Keabadian. Dan begitu aku melangkah masuk ke dalam formasi itu, umurku tinggal sedikit. Namun, aku rasa Tuan pasti bisa masuk ke dalamnya, dan mengambil ramuan suci itu. Namun, saat itu Lin Buping tiba-tiba memperingatkanmu bahwa ada orang yang datang. Kemudian dia memimpin pasukan eksekusi. Detik berikutnya, kamu melihat seorang pria berjubah putih mendekati jalan itu. Dengarkan, Pangeran. Aku adalah Zhou Xuanyin, penatua agung tokoh pembunuh. Jika kau punya kata-kata terakhir, katakanlah dengan cepat. Lagi pula, aku tidak seperti orang tak berguna yang gagal membunuhmu terakhir kali. Seperti yang kau ketahui, Zhou Xuanyin telah mencapai puncak tingkat Sukong, dan dia tidak akan memberimu kesempatan untuk membakar umurmu. Maka, dengan tegas kau berteriak, Lin Buping, bantu aku melawan Zhou Xuanyin. Begitu kata-katamu, kamu langsung merasakan aura seorang yang sangat kuat. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah dipotong menjadi 2 oleh Lin Buping. Melihat keadaan ini, kamu berpikir dalam hati bahwa kamu harus segera meningkatkan kekuatanmu. Jika tidak, bahkan jika kamu berhasil keluar dari penjara langit, kamu tidak akan bisa membalas dendam. Memikirkan hal itu, kamu segera bergegas bersama Lin Buping menuju lokasi obat suci. Tak lama kemudian, kalian tiba di sebuah pintu masuk. Kemudian, sosokmu tiba-tiba menghilang dan muncul di sebuah ruang rahasia. Melihat ke sekeliling, kamu tidak melihat Seng Yao, melainkan melihat sebuah buah cahaya, di mana terbaring seorang gadis dengan wajah pucat seperti kertas. Tiba-tiba, kitab nasibmu muncul dengan sendirinya. Di atasnya tertera bahwa umur gadis itu telah dibekukan pada 7 detik. Setelah melihatnya, kamu berpikir dalam hati, mungkinkah buah cahaya ini mampu mengunci umur? Namun, jika buah cahaya ini memiliki khasiat seperti itu, pasti ini adalah karya seorang orang suci. Jika aku bisa bertindak untuk menyelamatkannya, mungkin aku akan mendapatkan hasil yang tak terduga. Menyadari hal ini, kamu membuka tutup buah cahaya itu dan segera memberinya umur. Kemudian, kamu melihat kelopak, matanya bergetar pelan, lalu membuka mata dan dengan suara lembut bertanya mengapa dia mengurung diri di sini. Setelah berkata demikian, kamu melihat gadis itu menggelengkan kepalanya dengan linglung, sambil berkata, aku tidak ingat apa-apa. Mendengar itu, kamu merasa bingung. Kondisi gadis itu saat ini hampir sama dengan yang digambarkan dalam puisi, dan tidak ada sedikit pun getaran kekuatan spiritual di tubuhnya. Namun, kamu tidak percaya bahwa dia adalah orang biasa. Jadi, gadis di hadapanmu ini bagaikan selembar kertas kosong. Jika kamu bisa membesarkannya, maka akan mendapatkan seseorang yang dapat dipercaya. Memikirkan hal itu, kamu menaruh perhatian padanya dan tersenyum nakal sambil berkata, akulah yang memberimu kehidupan. Jadi mulai sekarang kamu adalah milikku. Mulai saat ini, panggil saja dirimu, Chang Sheng. Chang Sheng mengedipkan mata, aku milikmu? Apa maksudnya? Kamu mengangkat sudut bibirmu. Kehidupanmu kuberikan. Jadi mulai sekarang kamu harus mendengarkanku. Tak disangka, Chang Sheng hanya menutup mata sejenak untuk merenung. Lalu menunduk dan memanggilmu dengan lembut. Tuan, hatimu diam-diam. Namun di permukaan tetap bersikap tenang sambil menyuruhnya memanggil namamu saja. Kemudian kamu melanjutkan menjelajahi sekeliling untuk mencari ramuan suci. Meskipun sekelilingnya tampak kosong, kamu justru tidak menemukan apapun. Namun, Chang Sheng yang berada di sampingmu tiba-tiba bertanya, apakah kamu sedang mencari sesuatu? Kamu mengangguk dan menjawab, konon di sini ada satu tanaman. Ramuan suci, aku ingin melihat apakah itu benar. Dia menunjuk ke dinding kosong. Apakah itu tanaman bertanduk panjang itu? Di sana, kamu mengikuti arah jarinya dan di hadapanmu, selain dinding batu, tidak ada apa-apa. Kamu sedikit mengerutkan kening, sambil berpikir dalam hati, jika kata-kata Chang Sheng benar, Seng Yao pasti disembunyikan di suatu tempat. Berdirilah di belakangku, kamu memerintahkannya. Chang Sheng dengan patuh mundur selangkah, bahkan dengan lembut menggenggam ujung bajumu, seperti seorang anak yang bergantung pada orang yang lebih tua. Segera setelah itu, pikiranmu bergerak, dan pedang kuno kubus iblis muncul dari ruang penyimpanan. Detik berikutnya, kamu langsung membakar ribuan tahun umurmu. Aura pedang kuno itu seketika melonjak tajam, mencapai tingkatan kosmos. Namun itu belum cukup. Tanpa ragu, kamu mengaktifkan teknik membakar darah dan memperluas getaran. Ribuan tahun umurmu lagi-lagi diubah menjadi bahan bakar. Aura itu kembali menembus batas, melesat ke tingkatan 0 dari tingkatan yang maha tinggi. Pedang, pecah satu, dilancarkan. Aura pedangnya menyapu seperti badai, menghancurkan segala yang menghalangi, menghantam dinding. Dengan dentuman menggelegar yang menggema di seluruh ruang, gempuran itu memantul dengan liar. Bahkan tanah pun bergetar hebat. Kamu hanya merasakan kekuatan raksasa menghantammu. Kaki di bawahmu terasa licin, dan sepertinya kamu akan terjatuh. Namun, tanah dingin yang kamu bayangkan tidak kunjung datang. Sebaliknya, kamu terjatuh ke dalam pelukan yang lembut. Saat menengadah,
Ternyata orang-orang di sekitar Changsheng Jizu ada di sana. Badai masih tertawa gila. Namun dia seolah berada di ruang waktu lain, bahkan sehelai rambut pun tak tergerak. Hatimu terkejut, namun kamu menahan diri untuk tidak bertanya. Sampai dia membantumu berdiri. Tanpa diduga, tubuh Badai bergoyang. Dalam kepanikan, kamu mengulurkan tangan untuk menyeimbangkan diri. Tetapi tanganmu justru mendarat di atas sesuatu yang lembut. Sentuhan yang sangat lembut itu membuat pipimu memerah. Kamu bersumpah bahwa itu sama sekali tidak disengaja. Tetapi ketika kamu menengadah, wajah Changsheng justru memerah samar. Rasa malu itu langsung menusuk hatimu. Aku suka Changsheng seperti ini, katamu. Namun, saat kamu bertanya, pipimu malah semakin memerah. Aku suka, katamu dengan berani. Dan Changsheng pun memalingkan kepalanya. Telinganya pun memerah. Beberapa detik kemudian, kamu baru menarik tanganmu dengan sedikit rasa sayang. Badai perlahan mereda dan debu pun menghilang. Namun, yang terlihat hanyalah sebuah tanaman yang mirip ginseng tergeletak di tanah. Seluruh tubuhnya retak-retak, seolah-olah mengalami luka parah. Pupil matamu melebar dan kamu berseru kaget. Tubuh abadi. Obat suci dalam legenda yang mampu menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali anggota tubuh yang putus. Tertanya benar-benar ada di sini. Kegembiraan di hatimu hampir meledak dari dada. Di seluruh kerajaan Da Huangsen, hanya ada 2 batang, badan abadi. Dan keduanya disembah lebih berharga daripada leluhur tertua. Kini, ia justru tergenggam erat di tanganmu. Makhluk ini memiliki jiwa. Jangan lihat lukanya yang parah. Sekarang, penyembuhan diri hanyalah masalah waktu. Jika keberuntungan cukup, bahkan mungkin bisa berubah menjadi manusia. Kamu segera memasukkannya ke dalam ruang penyimpanan. Lalu menoleh dengan penuh harapan ke arah Changsheng yang berada di sampingmu. Apakah masih ada sesuatu di sini? Tolong bantu aku memeriksanya. Seandainya bukan karena dia yang mengingatkan tadi, kamu sama sekali tidak akan menemukan harta karun yang tersembunyi di tempat gelap ini. Changsheng memandang sekeliling sejenak, lalu menunjuk ke arah kabut yang muncul setelah dinding runtuh tadi. Di sana terdapat pola yang aneh. Kamu mengikuti arah pandangnya. Namun kabut itu bergolak, sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas. Namun, Changsheng mampu menembus kabut itu. Kamu menggenggam tangan Changsheng dan melangkah masuk ke dalam kabut. Setelah kebingungan, pemandangan di depan mata tiba-tiba berubah. Sebuah area yang luas. Di tengah lapangan rumput di pemakaman itu terukir pola yang rumit. Sementara, energi spiritual berkumpul dengan liar di sekelilingnya, membentuk pusaran raksasa. Ini adalah Giant Spirit Quick, berskala besar. Di seluruh kerajaan Da Huangsen, hanya ada 3 buah. Dan yang terbesar pun hanya mencakup wilayah Siling. Namun, jangkauan yang ditutupi oleh yang satu ini di depan mata ini mungkin melebihi 100 li. Bagaimana mungkin Giant Spirit Quick, berskala sebesar ini tersembunyi di penjara langit? Hatimu tak bisa tidak merasa ngeri. Jika kerajaan Da Huangsen begitu kecil, mustahil mereka tidak bereaksi. Jika memang ada, Zen, di manakah batu penjaga makam? Itu adalah benda inti yang mengendalikan, Zen, makam raksasa. Pemegang batu itu dapat memperluas atau memperkecil jangkauan, Zen, serta mengatur energi spiritual, bahkan menonaktifkannya. Sazao mulai mencari ke segala arah. Namun Changsheng kembali bersuara. Apakah kamu sedang mencari benda itu? Kamu menatap ke arah yang ditunjuknya. Dan benar saja, kamu mendeteksi gelombang ruang yang samar-samar. Kamu menggunakan pedang kubus ajaib untuk memicu jatuhnya sebuah batu seukuran telapak tangan jatuh dari kehampaan. Itu memang batu penjaga makam. Kamu sangat gembira, berbalik, dan memeluk Changsheng erat-erat, lalu mencium pipinya. Changsheng, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Pipi gadis itu yang seputih mutiara kembali memerah. Dengan batu itu di tanganmu, kamu menggerakkan pikiranmu. Detik berikutnya, ruang di sekeliling bergetar. Energi spiritual mendidih. Di tengah desisan lebah kuning, pemandangan berubah, keduanya tiba-tiba kembali ke reruntuhan semula. Dan batu penjaga hutan di tanganmu memancarkan cahaya ilahi yang samar. Berhasil. Formasi raksasa 100 li yang cukup membuat iri kekuatan manapun ini, kini sepenuhnya milikmu. Ke depan, kecepatan latihannya setidaknya akan meningkat puluhan kali lipat. Jika ingin mendirikan kekuatan sendiri, formasi ini akan menjadi pertahanan terkuat. Belum lagi sekelompok iblis yang nasibnya terikat denganmu. Siapa tahu kau benar-benar bisa membentuk pasukan besar jalan setan untuk menaklukkan seluruh dunia. Sambil merenungkan hal itu, kau kembali meletakkan Changsheng yang pernah ditiduri Changsheng ke dalam ruang penyimpanan, lalu segera menariknya keluar dari reruntuhan. Begitu melangkah keluar dari pintu, Luo Zongxuan langsung menghampiri dengan antusias. Kak Lu, bagaimana? Ada temuan? Petik 2. Namun, sebelum ia selesai berbicara, ia dan 2 orang lainnya langsung terdiam kaget. Mereka menatap Changsheng dengan mata penuh kekaguman. Yang lebih mengejutkanmu adalah tatapan Lin Buping kepada Changsheng justru dipenuhi rasa takut yang mendalam. Apa? Melihatku membawa seseorang keluar dari reruntuhan? Kalian ketakutan? Kalian bertiga kan juga makhluk jahat. Bisakah bersikap lebih tenang? Dia melirik ketiga orang di depannya. Nada suaranya sedikit tajam. Luo Zongxuan batuk 2 kali, mengusap hidungnya sambil tertawa. Bagaimana mungkin? Istri Kak Lu benar-benar cantik luar biasa. Kak Lu sungguh beruntung. Mo Fang diam-diam berbalik, berpura-pura mengamati dinding batu. Hanya Lin Buping yang tampak serius, hendak berbicara lalu menahannya. Apakah, Seng Yao, sudah ditemukan? Tanya Luo Zongxuan lagi. Kamu tersenyum sambil mengeluarkan tanaman, budi abadi, yang seluruh tubuhnya berwarna putih pucat dan memancarkan cahaya kemasan samar. Aku menemukan satu tanaman, budi abadi. Belum selesai kamu berbicara, napas ketiganya langsung menjadi terengah-engah. Budi abadi, itu kan benda suci yang bisa memperpanjang umur dan menyembuhkan luka. Kamu melirik mereka sekilas, lalu berkata dengan nada dingin, jangan bermimpi. Benda suci ini hanya untuk orang-orang kita sendiri. Lin Buping langsung menanggapi.
Ini berarti mereka harus sepenuhnya menyerahkan diri seperti dirimu. Dia melangkah maju satu langkah, dan bertanya dengan hormat, Tuan, apakah Anda tahu identitasnya? Kamu menggelengkan kepala. Lin Buping terdiam sejenak, lalu, akhirnya tidak berkata apa-apa lagi. Kamu juga tidak terburu-buru untuk menyelidiki rahasia keabadian. Yang lebih penting saat ini adalah meningkatkan kekuatan. Membakar umur pada akhirnya bukanlah solusi jangka panjang. Dengan berlatih menggunakan pansi, ketiga pemimpin iblis itu mundur ke samping. Namun pandangan mereka tetap tidak tertuju pada keabadian. Wanita ini sangat mencurigakan. Luo Zongxuan merendahkan suaranya. Aku malah agak takut padanya. Mo Fang mengerutkan kening dan berkata, aku juga tidak ingin mendekatinya. Rasanya ada aura yang membuat sesak napas darinya. Lin Buping menarik napas dalam-dalam. Aura di tubuhnya persis sama dengan yang pernah kurasakan dari seni jalan keabadian di masa lalu. Apa? Wajah Luo Zongxuan dan Mo Fang langsung berubah. Maksudmu dia adalah kaisar keabadian? Tapi kaisar keabadian sudah lama meninggal. Seharusnya kaisar keabadian seharusnya adalah seorang pria. Belum tentu, kata Lin Buping sambil menggelengkan kepala. Tidak ada yang pernah memastikan wujud asli. Kaisar Changsheng, dia mungkin bukan Kaisar Changsheng sendiri, tapi pasti memiliki hubungan dengan Kaisar Changsheng. Pembicaraan mereka tidak luput dari perhatianmu. Tapi kamu tidak peduli dengan misteri Changsheng. Kamu sendiri juga penasaran. Beberapa saat kemudian, energi spiritual yang dahsyat bergolak di sekelilingmu. Kamu perlahan membuka mata. Sudut bibirmu tersenyum tipis. Akhirnya, kamu menginjak puncak Yunlin. Hanya selangkah lagi dari tingkat tunggal putar. Tuan, setelah menembus tingkat tunggal putar, lanjutkan latihan ke tingkat Swan tunggal untuk memperkuat fondasi. Jika tidak, tingkatmu mudah goyah dan memengaruhi fondasimu. Lin Buping melangkah maju selangkah. Suaranya tenang. Kamu mengangguk. Tingkat tunggal putar adalah titik balik dalam perjalanan kultivasi. Hanya dengan melewati rintangan ini, barulah seseorang bisa disebut sebagai pejuang sejati. Bahan apa yang dibutuhkan untuk meracik pil Swan tingkat tertinggi? Matamu menatap tajam kepadanya. Di mata Lin Buping melintas kilatan. Diperlukan inti dalam binatang suci, kristal langit spiritual dari industri obat suci, tulang naga, dan sumsum burung phoenix. Hanya pil Swan yang dibuat dari kelima bahan ini yang dapat mencapai kesempurnaan. Di sampingnya, Luo Zongxuan segera menggelengkan kepala sambil mengejek. Lin Buping, kamu sedang bercanda? Siapa yang tidak tahu betapa berharganya bahan-bahan ini? Tapi di mana bisa menemukannya? Dia segera berpaling kepadamu sambil berusaha menyenangkanmu. Taklu, dengarkan aku, gunakan saja serpihan kulit binatang iblis Wangji, dan serpihan kulit binatang iblis tertinggi akar cahaya emas. Hasilnya pun terbaik dan praktis. Mo Fang pun setuju. Paul benar. Bahan-bahan kelas atas itu terlalu sulit didapat. Kamu terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba berkata, obat yang diminta Seng, aku punya. Ketiga orang itu langsung membeku. Mata Luo Zongxuan membelalak. Taklu, kamu benar-benar berniat meracik pil mistis tingkat tertinggi. Kamu mengangguk dengan tenang. Ketiga orang itu tersentak kaget. Luo Zongxuan tak bisa menahan diri mengacungkan jempolnya. Lu Ge memang nekat. Lin Buping dan Chen Yin terdiam sejenak. Di kedalaman penjara langit, ada seekor binatang ajaib suci Ji yang dikurung. Saat terakhir aku melihatnya, ia sudah sekarat. Mo Huang pun menyela. Tulang naga dan sumsum phoenix. Di penjara langit, ada seorang anggota klan naga sejati yang hampir mencapai tingkat Zun Seng. Ia dipenjara karena membunuh seorang ahli dari klan kaisar sejati. Tulangnya sudah menjadi tulang naga. Di tangannya pasti tersimpan sumsum phoenix. Hatimu langsung tersentak. Cari dulu makhluk iblis itu. Lin Buping, Han Shou, dan rombongan segera berangkat. Chang Seng tetap mengikuti dengan tenang. Seperti bayangan yang tak bersuara, menemani perjalanan Lin Buping. Dalam sekejap, kalian memasuki sebuah gua yang lemang-lemang. Dari depan terdengar suara napas yang menggelegar seperti guntur. Semakin jauh kalian melangkah, cahaya justru semakin terang. Namun, pemandangan di depan mata membuat pupil matamu melebar tiba-tiba. Seekor makhluk iblis sebesar bulan gunung terbaring di tanah. Tubuhnya bagaikan naga purba. Keempat anggota tubuhnya serta lehernya terikat erat oleh rantai hitam pekat yang dimuntahkan air. Sementara tubuhnya memancarkan cahaya dingin yang misterius. Matanya tertutup rapat, tak sadarkan diri. Hanya napasnya yang berat yang masih membuktikan bahwa ia masih hidup. Ini adalah Tai Chu Dilong. Petik 2. Seru para murid dan guru Mo Huang dengan terkejut. Cabang ras naga yang konon telah punah puluhan ribu tahun yang lalu. Yang mampu mengendalikan hukum bumi dan ruang. Serta memiliki daya hidup yang, bahkan jika hanya tersisa setetes darah pun, ia bisa bangkit kembali. Kau menatap Lin Buping dengan nada sedikit mengejek. Inikah binatang buas tingkat suci yang kau katakan hampir mati? Petik 2. Wajah tua Lin Buping memerah. Ia menggaruk-garuk kepalanya dan berkata, saat aku pertama kali melihatnya, dia memang hampir mati. Namun, Tuan, jika engkau bisa menganugerahkan umur, mengapa tidak menukarnya dengan pil inti binatang suci itu? Dia pasti sangat membutuhkannya sekarang. Kau memandang naga Taichu naga tanah, piring berbentuk lonceng emas. Titik, menukar umur dengan inti spiritual binatang suci. Tindakan ini tampaknya sangat menguntungkan. Melihat naga tanah Taichu yang terbaring tak sadarkan diri di tanah, kamu mencoba berkomunikasi namun tak ada respons. Biarkan aku mencobanya, kata Lin Buping sambil melangkah maju dan memusatkan energi spiritual. Badai yang membawa tekanan mengerikan berkumpul di telapak tangannya. Kamu berdiri di sampingnya. Meski berada di luar jangkauan badai, dada kamu terasa sesak. Lin Buping berteriak keras, dan badai seperti naga liar menerjang naga tanah. Setelah badai berlalu, naga tanah tetap tak bergeming. Seolah-olah serangan tadi hanyalah ilusi. Lin Buping menghela napas, tidak berhasil. Bahkan serangan terkuat pun tak mampu menggoyahkannya. Feng Hao Mo Huang menggelengkan kepala. Naga tanah ini adalah makhluk gaib, tingkat suci dengan daya pertahanan yang luar biasa.
Bahkan seorang suci pun akan kesulitan menghadapinya. Apalagi kamu yang hanya seorang yang mulia. Tepat saat kamu berpikir tak ada jalan keluar, Chang Sheng tiba-tiba angkat bicara. Dia hanya terlalu banyak yang hilang. Jika memiliki umur yang cukup, ia akan bisa sembuh dan bangun kembali. Hati Li Wenyuan tergerak. Segera ia menggerakkan teknik kultivasinya, menyalurkan energi kehidupan ribuan tahun ke dalam tubuh naga bumi. Dalam sekejap, luka di punggungnya mulai sembuh. Tubuhnya perlahan pulih. Dengan beberapa bunyi, klik, rantai-rantai gelap itu hancur berkeping-keping. Napas naga bumi semakin kuat. Beberapa menit kemudian, boom, gelombang kejut yang mengerikan melanda penjara langit. Kamu, Luo Zongxuan, Lin Buping, dan Mo Fangliang terkejut hingga hampir terjatuh. Namun, Chang Sheng yang berada di samping mereka dengan mantap menahan mereka. Tiba-tiba, mata yang semula tertutup rapat itu terbuka lebar. Siapa yang menyelamatkanku? Petik 2. Aku. Kamu begitu tenang. Aku telah memberimu energi kehidupan selama 10.000 tahun. Semut kecil yang lemah tidak pantas menderita. Matanya dipenuhi keraguan. Kamu tertawa sinis. Lalu segera menggerakkan kitab kehidupan. Menarik kembali energi kehidupan yang telah diberikan kepadanya secara perlahan. Namun naga tanah tiba-tiba menangis terisak-isak. Aku menyerah. Jangan ambil energi hidupku. Titik. Aku belum dewasa. Aku tidak ingin mati. Kamu hampir tertawa. Ternyata, pembunuh yang tampak mampu menghancurkan langit dan bumi ini, memiliki temperamen yang mirip dengan anak kecil. Setelah tawar-menawar sebentar, ia setuju menukar pil dalam Sengji dengan umur 10.000 tahun. Segera setelah itu, kamu menggerakkan sutra kehidupan, dan energi hidup yang luas kembali mengalir ke dalam tubuh. Dalam sekejap, naga bumi yang penuh luka itu pun terlahir kembali. Ia menatapmu dalam-dalam. Lalu cahaya kemasan berkumpul di antara alisnya. Sebuah pil dalam berwarna emas yang retak perlahan melayang keluar. Dengan enggan melayang ke hadapanmu. Hatimu bersuka cita diam-diam. Lalu segera menyimpan pil dalam itu. Tak disangka, ia malah mendekat. Dan dengan mata memohon bertanya. Bisakah kau memberiku 10.000 tahun energi kehidupan lagi? Kau dengan tegas menolaknya. 10.000 tahun ditukar dengan pil dalam ini tidak akan pernah gunakan ini. Sudah cukup berharga. Jika ingin menukarnya, bawalah barang yang benar-benar berharga. Ia terdiam beberapa detik. Lalu bergumam. Aku akan mempertimbangkannya. Kamu melambaikan tangan. Kalau begitu, pikirkanlah dengan santai. Kamu juga bisa memilih untuk tetap di sisiku. Jika sudah memutuskan, langsung temui aku untuk menukarnya. Oh ya, apakah kamu bisa menggambar? Begitu kata-katamu selesai, Zhou Shen memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Detik berikutnya, dari cahaya, muncullah seorang gadis berusia sekitar 10 tahunan. Kamu tercengang. Mata bulat gadis itu membelalak. Dengan suara yang masih imut, namun nada yang garang. Dia berkata, jangan meremehkan. Aku hanya belum dewasa. Soal kekuatan, satu jari saja sudah cukup untuk mengalahkan kalian semua. Kalau berani, jangan beri aku kesempatan hidup. Lihat saja apakah aku akan memukulmu atau tidak. Kamu, sebagai pemilik asli, segera kehilangan kekuatanmu. Ternyata, yang menggetarkan langit dan bumi, itu memang belum dewasa. Kata Luli, jadi, kamu berencana mengikuti aku mulai sekarang? Gadis itu mendengus dingin, benar. Silakan saja senang-senang. Seorang ahli tingkat suci mengikuti kamu. Manusia mana yang bisa mendapat perlakuan seperti itu? HMPH, aku harus mengingatkanmu. Kalau ada waktu, berikan aku lebih banyak energi hidup. Kalau energiku tidak cukup, yang rugi adalah kamu. Luli tersenyum. Aku mengerti. Kamu cukup sadar, ya? Namamu nama apa? Li, aku yang akan memanggilmu. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan memanggilmu Linger. Jangan panggil aku begitu. Panggil saja aku Tuan Li. Itu lebih pantas. Li menatapnya dengan ragu. Membandingkan tinggi badannya, dan menyadari bahwa gadis itu baru saja mencapai dadanya, Nili langsung marah. Mengayunkan tinjunya hendak memukul Luli. Sudah. Luli buru-buru menenangkan. Hanya bercanda. Aku juga tidak akan memanggilmu Lier. Jangan suruh aku memanggilku Tuan Li. Mulai sekarang aku akan langsung memanggilmu Li saja. HMPH. Li mendengus dingin, memalingkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa. Penjara bawah tanah. Itu gelap dan sangat pengap. Dengan adanya gadis ceria seperti ini, suasana di sana menjadi jauh lebih baik. Berbeda dengan Luli, Luo Zongxuan, Lin Buping, dan tim kubus ajaib. Ketiganya tampak agak tegang dan tidak berani banyak bicara padanya. Bagaimanapun juga, dia adalah binatang buas dari Sengji. Li tidak bisa melukai Luli. Tapi itu tidak berarti tidak ada cara menyerang Luo Zongxuan dan yang lainnya. Sebaliknya, Chang Sheng memandangi Li dengan rasa ingin tahu. Matanya memancarkan kegembiraan yang tak terdefinisikan. Kamu merasa sangat tidak nyaman dengan tatapan Chang Sheng, lalu mengayunkan kepalan kecilmu sambil mengancam wanita itu. Kalau kamu terus menatapku seperti itu, hati-hati, aku akan memukulmu. Chang Sheng tersenyum tipis. Aku bukan wanita itu. Namaku Chang Sheng. Kalau begitu, Chang Sheng, kamu tidak boleh menatapku seperti itu. Kenapa? Chang Sheng sedikit memiringkan kepalanya. Terlihat sangat menggemaskan. Tidak boleh saja. Aku memukulmu, kata Chang Sheng sambil tertawa lagi. Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Katanya, aku belum pernah melihatmu, kata Li Mei dengan kesal. Jelas-jelas dia adalah naga tanah. Makhluk naga yang sangat kuat. Namun dia bertingkah seperti adik perempuan yang sering dibuli. Dan itu juga menggemaskan. Luli pun bertanya, Chang Sheng, tadi kamu bilang sepertinya pernah melihat Li. Apa maksudnya? Chang Sheng menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu.
tapi ada perasaan yang sangat familiar. Mendengar itu, Luli mulai merenung. Selama beberapa hari ini, Chang Changshe menunjukkan perilaku yang sangat unik. Tubuhnya dipenuhi dengan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Namun ia tidak memiliki ingatan sama sekali. Seolah-olah telah kehilangan masa lalunya. Apa sebenarnya masa lalunya itu? Luoli tidak menganggap perkataan Chang Sheng sebagai omong kosong. Jika demikian, karena ia pernah bertemu dengan naga tanah awal yang sekuat Li, maka masa lalu Chang Sheng mungkin tidak sesederhana itu. Setidaknya, ia tidak akan lebih lemah dari seorang orang suci. Kalau begitu, aku benar-benar menemukan harta karun. Pikiran itu perlahan muncul di benak Luoli. Selagi Chang Sheng tidak memiliki ingatan, aku akan mendidiknya dengan baik dan mengubahnya menjadi bentukku. Nanti, ketika dia menemukan kembali masa lalunya, dia akan menyadari bahwa dia tidak bisa kembali lagi. Jadi, dia hanya bisa menerima dirinya apa adanya. Kenapa rasanya begitu jahat? Tapi aku suka. Ngomong-ngomong, Li, bagaimana kamu bisa terkurung di penjara surgawi ini? Setelah sejenak merenung, Luli pun bertanya. Ini adalah penjara surgawi terbesar di kerajaan Da Huangsen. Tapi secara logika, seberapapun besarnya penjara ini, seharusnya tidak bisa menahan makhluk sekelas orang suci. Lagi pula, tugas sudah mampu merobek ruang. Sedangkan penjara langit Huanggu secara aneh tidak dilengkapi dengan formasi apapun yang mengunci ruang. Jadi, semuanya tampak sangat aneh. Kata Li Mei dengan nada kesal. Aku dipenjara di sini karena iseng. Saat itu, aku mendengar para tetua suku mengatakan ada zona terlarang Huanggu yang sangat menakutkan dan tidak boleh didatangi. Aku tidak percaya, jadi aku nekat masuk dan akhirnya dikurung di sini. Zona terlarang Huanggu. Luli mendengar istilah itu dan sedikit terkejut. Kamu bilang tempat ini adalah zona terlarang Huanggu. Li tampak bingung. Bukankah begitu? Kubus ajaib tiba-tiba bersuara. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. 50.000 tahun yang lalu, zona terlarang lembah liar telah dihancurkan habis-habisan oleh Ye Tiandi. 50.000 tahun yang lalu, kali ini giliran Luli yang terkejut. Dia menatap kubus ajaib dengan raut tak percaya. Jelaskan padaku, apa maksudmu dengan 50.000 tahun yang lalu? Kubus ajaib menjelaskan, 50.000 tahun yang lalu. Ye Tiandi, pemimpin terakhir suku manusia, di masa tuanya bertekad untuk menghancurkan habis-habisan semua zona terlarang kehidupan. Dia membunuh habis semua makhluk yang ada di zona-zona terlarang tersebut. Zona terlarang lembah liar adalah zona terlarang terakhir yang dia hancurkan. Sejak saat itu, semua zona terlarang punah sepenuhnya. Ye Tiandi, yang menderita luka parah, pergi sendirian ke kedalaman langit berbintang dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Kemudian, setelah 10.000 tahun berlalu, perubahan luar biasa menyebabkan semua benua bergeser. Zona terlarang kehidupan yang dulu ada pun tidak meninggalkan jejak apapun. Mendengar hal ini, wajah Li Xiao dipenuhi kepanikan, mulutnya terbuka lebar. Itu, berarti aku telah tertidur selama 50.000 tahun. Wali tiba-tiba menangis. Aku tidak bisa pulang lagi. Bab 17. Lagu pembunuhan naga sejati di lembah naga. Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, namun, kamu hanyalah seorang gadis kecil yang belum dewasa. Kata-kata Mo Huang membuatnya menyadari suatu hal yang mengerikan. Meskipun umur ras naga sangat panjang, namun seberapapun panjangnya, tidak akan melebihi 1 atau 20.000 tahun. Kecuali jika menjadi kaisar, maka tidak peduli ras apapun. Umurnya tidak akan melebihi 50.000 tahun. Bahkan kaisar keabadian pada masa itu pun hanya hidup 46,000 tahun lebih. Jika benar-benar telah berlalu 50.000 tahun, itu berarti satu kenyataan. Semua kerabatnya telah tiada. Pukulan terakhir yang menghancurkan. Bukan hanya tidak bisa pulang, tetapi kenyataannya, klan naga tanah sudah punah sejak lama. Takutnya, kamu adalah naga tanah terakhir di dunia ini. Mendengar kata-kata itu, Li menangis semakin keras. Seorang gadis kecil menangis tanpa henti. Luli tak berdaya, terpaksa memeluknya. Ternyata, Li malah menangis, sambil mengusap air matanya ke baju Luli. Tak lama kemudian, dada Luli sudah basah kuyup. Luli menepuk punggung Li dari sudut pandang lain. Kamu sudah hidup dari 50.000 tahun yang lalu hingga sekarang. Kamu sudah sangat beruntung, kata Lin sambil menangis dan berteriak. Apakah kamu pernah kehilangan orang yang kamu sayangi? Apa kamu mengerti? Kalimat ini membuat Luli terdiam sejenak, dan ekspresinya pun sedikit berubah. Siapa bilang aku tidak mengerti? Petik 2. Suara Luli terdengar dingin, membuat orang tak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Li pun berhenti menangis, mengangkat kepalanya menatap Luli. Luli menghela napas. Siapa bilang aku tidak mengerti? Dia adalah seorang penjelajah waktu, yang telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun, tanpa kerabat saudara, penuh dengan kesepian. Meskipun memiliki ayah tiri, namun keduanya hampir tidak pernah bertemu. Baru beberapa tahun kemudian, ayah tirinya itu wafat. Kemudian, adik kandungnya bertekad untuk membunuhnya. Adapun kerabat lainnya, apa yang bisa diharapkan dari kerabat keluarga kerajaan? Lalu bagaimana dengan ibunya? Sejak Luli datang ke dunia ini, dia belum pernah bertemu ibunya, apalagi mendapat kabar apapun darinya. Seandainya bukan karena penampilannya yang sangat mirip dengan ayah tirinya, dia hampir saja mengira dirinya adalah anak angkat. Dengan kasar, Luli menyeka air mata di pipi Li dan berkata, sudah, jangan menangis. Lagi pula, kamu adalah makhluk gaib yang sangat kuat. Menangis-nangis seperti itu, apa jadinya? Lagi pula, kamu sudah tertidur selama 50.000 tahun. Aku yang membangun kamu, dan umurmu pun kuberikan padamu. Mulai sekarang, aku adalah keluargamu. Mengerti?
Li hanya mengangguk. Pelan tanpa berkata apa-apa. Luli tidak tahu apakah gadis kecil itu menerimanya atau tidak. Tapi dia tidak berniat menenangkannya lagi. Luli menatap Mo Huang. Masih kurang tulang naga dan Feng Sun. Mo Huang, tolong tunjukkan jalannya. Mo Huang mengangguk, lalu memimpin jalan. Penjara langit ini memang masih menyimpan terlalu banyak rahasia. Apakah penjara langit zaman purba ini memiliki hubungan dengan zona terlarang zaman purba yang pernah direkomendasikan? Luli tidak tahu pasti. Tapi dia punya dugaan. Penjara langit zaman purba ini mungkin dibangun di atas bekas lokasi zona terlarang zaman purba. Melihat Luli, dia merasa kemungkinan ini sangat besar. Namun, semua itu bukanlah hal yang menjadi perhatian Luli saat ini. Yang paling dia pedulikan sekarang adalah pil Swan tingkat tertinggi. Jika berhasil dibuat, bahkan di tingkat Swan tunggal, pil ini mampu menghadapi lawan di puncak tingkat Zifu. Bahkan melampaui tingkatan Zifu untuk menghadapi tingkatan Dongsu. Selain itu, pil Swan juga mampu terus-menerus menyempurnakan diri, membuat tubuh mendekati kesempurnaan. Singkatnya, manfaat pil Swan tingkat tertinggi ini sungguh luar biasa. Setelah berjalan sekitar setengah jam, langkah Kaisar Iblis perlahan melambat. Aura di sekelilingnya semakin menyeramkan. Suhu udara seolah turun beberapa derajat. Di sekitarnya terlihat tumpukan tulang belulang yang tak terhitung jumlahnya. Layaknya medan perang, yang dipenuhi aura pembantaian. Krek-krek. Suara sesuatu yang pecah terdengar. Seolah-olah ada seseorang yang sedang mengunyah tulang. Mereka berjalan mendekat, dan tiba di sebuah ruangan yang remang-remang. Di tengah ruangan, seorang pria parubaya dengan pakaian compang camping dan rambut acak-acakan. Matanya kosong, terus mengunyah sesuatu. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa yang dikunyahnya adalah tengkorak. Tulang-tulangnya sudah hancur berkeping-keping. Namun pria itu terus mengunyahnya. Itulah Mo Huang Dao, anggota suku naga sejati yang ditahan di penjara ini. Luli sedikit mengerutkan kening. Menurutku, keadaannya tidak normal. Mo Fang tidak berkata apa-apa. Hanya mengatakan, tidak perlu dilihat lagi. Orang ini sudah gila. Hukum di sini terlalu menekan. Dia belum mencapai tingkat suci. Sudah terlalu lama ditahan. Wajar saja jika akal sehatnya terganggu. Benarkah? Luli tampak sedikit kecewa. Awalnya dia berpikir, mungkin bisa merekrut seorang bawahan dari suku naga sejati. Tapi ternyata orang ini sudah gila. Apakah dia benar-benar memiliki sumsum burung phoenix? Tanya Luli. Tulang naga tidak perlu ditanyakan. Ambil saja tulang orang ini langsung. Mo Huang Dao menjawab dengan nada meyakinkan. Mendengar itu, Luli tersenyum. Lalu berkata kepada Li Dao, aku memberimu tugas. Temukan sumsum burung phoenix di tubuhnya. Dan ambil satu tulang darinya. Gadis kecil itu melotot ke arah Luli. Kenapa harus aku? Luli, bukankah kamu masih ingin aku memberimu umur 10.000 tahun? Kamu sudah mencapainya. Aku akan memberikannya padamu. HMPH, baru ini layak. Sambil berkata begitu, Li melangkah maju dengan langkah lebar. Dia adalah seorang suci. Sedangkan pria parubaya dari suku naga sejati di hadapannya belum mencapai tingkat suci. Keduanya sama sekali tidak sebanding. Bahkan jika orang ini adalah naga palsu yang ingin menyergap Li secara diam-diam, Li tidak akan menghadapi bahaya apapun. Apalagi hanya sekadar memeriksanya. Li menunjuk ke antara alis orang itu. Tak lama kemudian, matanya membelalak. Lalu tubuhnya ambruk dengan kaku. Detik berikutnya, orang itu mengalami perubahan. Cahaya memancar dari tubuhnya. Tubuhnya terus membesar. Dan beberapa detik kemudian, ia berubah menjadi naga sejati yang sangat besar. Namun, ia tetap tak bergerak. Li mengayunkan tangannya. Dan sebuah botol porselen muncul di tangannya. Ia berkata, aku sudah membunuhnya. Ambil sendiri tulang naga itu. Oh ya, ini, sumsum Phoenix, yang kamu minta. Sumsum Phoenix adalah cairan sumsum tulang belakang dari klan Phoenix, yang memusatkan esensi klan Phoenix. Luoli membuka botol porselen itu. Sebuah aura yang sangat kuat pun meluap keluar darinya. Setelah memastikan bahwa itu memang sari Phoenix, Luoli langsung tersenyum. Bagus, Li. Tolong ambilkan juga tanah lembah naga untukku. Lagi pula, kamu adalah seorang suci tertinggi. HMPH, Li mendengus tidak puas. Sejenak kemudian, ia menggambar gerakan seperti pedang dengan tangannya dan langsung membelah tubuh naga sejati itu. Lalu, dengan paksa mencabut tulang naga dari dalamnya. Sebuah gumpalan api muncul di tangan Li. Ia membakar tulang naga itu hingga menjadi bubuk, lalu memasukkannya ke dalam botol porselen kecil dan melemparkannya kepada Luli. Ini tulang naga. Menerima tulang naga itu, Luli merasa sedikit terharu. Bagus sekali. Dengan ini, bahan-bahan untuk meracik pil Swan tingkat tertinggi sudah lengkap. Ia tidak mengingkari janjinya dan langsung memberikan energi kehidupan selama 10.000 tahun kepada Li. Merasakan energi kehidupan yang luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya. Wajah mungil Li pun akhirnya memancarkan senyuman cerah. Mayat naga sejati ini tergeletak di hadapannya. Bagaimanapun juga, ini adalah naga sejati. Seluruh tubuhnya adalah harta karun. Tidak boleh disia-siakan. Luli tersenyum, lalu langsung memasukkan naga singa itu ke dalam ruang penyimpanan. Ruang penyimpanannya dibuka di dalam cincin di tangannya. Ini adalah ruang penyimpanan khusus milik keluarga kerajaan-kerajaan Dahuang. Ruangannya seluas beberapa ribu kilometer kubik, dengan kapasitas yang sangat mengagumkan. Bahkan naga singa sebesar itu pun dapat ditampung sepenuhnya. Baiklah, sekarang semua ramuan telah terkumpul. Saatnya kembali untuk meracik pil Swan, kata Luli. Lalu berencana langsung kembali ke dalam hatinya. Ia sangat menantikan saat pil Swan berhasil dibuat. Begitu pil Swan jadi, ia akan langsung menembus batas dan mencapai tingkat tunggal. Hal itu juga berarti ia benar-benar telah memasuki jajaran para pejuang tangguh. Bab 18.
Memadatkan pil Xuan. Fondasi sempurna. Aura yang pekat menyelimuti Luli. Di hadapannya, pil dalam tubuh Luli. Cairan ramuan ginseng abadi. Tulang naga. Dan 4 bahan obat itu melayang dan berputar perlahan. Mendekati Luli. Ia pun mulai mencoba meracik pil Xuan secara resmi. Untuk menembus tingkatan. Tingkatan Xuan tunggal didasarkan pada pil Xuan. Yang mengubah diri secara menyeluruh. Pada saat pil Xuan berhasil diracik. Itu berarti terobosan telah tercapai. Pada saat yang sama, pil Xuan menyatu ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi fondasi dirinya. Semakin tinggi kualitas pil Xuan, semakin kokoh fondasinya. Dan semakin kuat pula kekuatan tingkatan tersebut. Di masa depan, menembus tingkatan berikutnya pun akan lebih mudah dan terfokus. Bahan-bahan obat terus dihilangkan oleh energi spiritual. Dan perlahan mulai menyerupai pil. 3 tokoh jahat, Mo Fanglin, Ping, dan Luo Zongxuan, berkumpul bersama. Mengamati aura Luli. Mo Huang berseru. Wah, waktu memang tak kenal ampun. Aura Luli ini jauh lebih kuat daripada saat aku menembus tingkatan dan Xuan dulu. Luo Zongxuan melirik Mo Fang dengan tatapan sinis. Huangxi, jangan bicara begitu. Saudara lu sedang meracik pil Xuan tingkat tertinggi. Orang biasa mana yang punya untung? Seperti ini, bahkan di kalangan suku naga sejati. Hanya sedikit orang yang beruntung bisa menikmatinya. Lin Buping menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Baik suku naga sejati maupun suku Phoenix. Sebagai ras tingkat tertinggi, mereka terlahir dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Mereka sama sekali tidak perlu meracik pil Xuan. Sebenarnya, pil Xuan agak mirip dengan pil dalam makhluk iblis. Hanya saja pentingnya pil Xuan bagi manusia jauh lebih besar daripada pil dalam makhluk iblis. Makhluk iblis berlatih, menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dan pembentukan pil dalam itu sendiri merupakan kesuksesan. Mereka sama sekali tidak perlu secara khusus mengolahnya. Apa yang dimaksud dengan pil mistis? Luo Zongxuan, balas budi yang baik, bukankah ini hanya perumpamaan? Di samping Luli, Chang Sheng terus berjaga. Meskipun ia tampak seperti manusia biasa sepenuhnya, tanpa getaran energi spiritual apapun. Entah mengapa, selama Chang Sheng berada di sampingnya, Luli merasa sangat tenang. Taois Li tidak banyak bicara dengan siapapun. Ia pergi sendirian ke sudut untuk tidur. Di dalam penjara langit ini, hampir mungkin bagi siapapun untuk melukai gadis kecil ini. Setelah aura Luli terus meningkat selama 1 saat, desiran aura yang kuat menyebar. Membuat perhatian semua orang tertuju pada Luli. Dia telah menembus tahap putaran tunggal. Luli terbangun dari keadaan meditasinya. Merasakan kekuatannya sendiri. Energi spiritualnya kini puluhan kali lipat lebih dahsyat daripada sebelumnya. Dan tubuhnya pun menjadi jauh lebih kuat. Di dalam tubuhnya, terlihat sebuah pil kecil Xuan Dan mengambang di daerah Dantian. Meskipun kecil, Xuan Dan itu memancarkan energi spiritual yang sangat dahsyat. Di dalamnya terdengar raungan naga dan kicauan burung phoenix, serta memancarkan aura suci. Xuan Dan ini membuat kekuatan Luli puluhan, bahkan ratusan kali lebih kuat daripada tingkat tunggal putaran biasa. Xuan Dan tingkat tertinggi. Memang luar biasa seperti itu. Melihat Chang Sheng, penjaga di sisinya, Luli berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, Chang Sheng. Chang Sheng menggelengkan kepalanya dan menjawab, ini memang yang harus kulakukan. Luo Zongxuan segera mendekat, dan bertanya dengan penuh antusias, Kak Lu, bagaimana, pil Xuan tingkat tertinggi ini? Apakah rasanya luar biasa? Melihat sikapnya, Luli tak bisa menahan tawa dan berkata, jika kau sekarang menekan tingkatmu ke tunggal putaran, dan bertarung denganku, kau pasti tak akan bisa mengalahkanku. Mendengar itu, Luo Zongxuan langsung bersemangat. Itu tidak mungkin. Ia menatap Luli dengan tatapan yang tenang namun penuh penghinaan. Kak Lu, bukan maksudku menyinggungmu. Meski kau sangat misterius, tapi aku tetaplah seorang yang mulia. Meskipun kamu memiliki pil Xuan tingkat tertinggi, yang lebih kuat daripada tingkat tunggal putaran pada umumnya. Tetap saja mustahil bagimu untuk mengalahkanku setelah aku menekan tingkat kultivasiku. Jangan panik. Pada saat itu, kata-kata itu terdengar masuk akal. Sosok yang dihormati memiliki wawasan tak terhitung jumlahnya. Meskipun tingkat kultivasinya ditekan menjadi tunggal putaran, itu hanyalah tingkat kultivasi semata. Pengalaman bertarung serta berbagai jurus yang dimilikinya semuanya berasal dari wawasan seorang yang mulia. Ini sama sekali tidak bisa dibandingkan. Mendengar itu, Luli berkata, bagaimana kalau kita taruhan? Mata Luo Zongxuan langsung berbinar. Kakak Lu, bagaimana caranya? Kau menghindar, kompres tingkatanmu ke 1 putaran, dan bertarunglah denganku. Lihat siapa yang menang. Jika kau menang, aku akan memberimu 100 tahun umur. Jika kau kalah, seperti Lin Buping, menjadi bawahanku. Bagaimana? Mendengar itu, Luo Zongxuan langsung terkejut. Sementara Mo Huang di sampingnya juga sedikit bergerak. Sepertinya dia bahkan ingin berkata, bagaimana kalau aku ikut juga? Namun, Lin Buping tidak menunjukkan ekspresi apapun. Luli menggoda. Bagaimana, mau bertaruh atau tidak? Luo Zongxuan sepertinya teringat sesuatu dan langsung curiga. Kakak Lu, kamu tidak mungkin ingin menggunakan metode membakar umur untuk memaksa meningkatkan kekuatan demi menghadapiku, kan? Kalau aku tidak menggunakannya, itu wajar saja. Kata Luli dengan nada meremehkan. Berani bertaruh atau tidak? Mendengar kata-kata meremehkan dari Luli, Luo Zongxuan langsung bersukacita. Aku bertaruh. Tanpa ragu, kesepakatan ini sudah final. Jangan sampai mundur. Tentu saja, di hati Luo Zongxuan, dia sama sekali tidak mungkin kalah. Melihat Luli, dia semakin merasa puas. Dia bahkan berpikir untuk bertindak lebih lembut nanti.
agar tidak terlalu menghancurkan semangatnya. Kalau tidak, jika dia menarik kembali taruhannya, aku akan rugi besar. Kemudian, Luo Zongxuan segera menurunkan tingkat kultivasinya. Auranya terus menurun, hingga mencapai tingkat 1 putaran. Baiklah, Kak Lu, aku sudah siap. Kau bisa menyerang kapan saja, kata Luo Zongxuan dengan penuh percaya diri. Lu Li tersenyum. Kalau begitu, aku akan langsung menyerang. Aura Lu Li terus meningkat, membentuk badai di sekelilingnya, yang mengelilinginya. Badai ini memancarkan cahaya keemasan samar, dan berfungsi seperti perisai. Inilah manifestasi eksternal dari Wugang Tianqi Jue. Teknik ini adalah teknik tingkat tertinggi yang diciptakan oleh Luo Zongxuan, dan kini telah dikuasai Lu Li hingga tingkat kesempurnaan. Melihat hal ini, Luo Zongxuan semakin gembira dan hatinya berdebar. Menggunakan teknikku untuk melawanku, itu semakin mustahil baginya untuk mengalahkanku. Dalam pertempuran ini, dia pasti menang. Sambil memikirkan hal itu, Luo Zongxuan pun sekaligus menggerakkan Wugang Tianqi Jue. Berseru, "Hore!" untuk membunuh Lu Li. Lalu mengayunkan tinjunya dan menyerang. Tinju itu memusatkan energi spiritual yang sangat dahsyat, di mana bahkan muncul bayangan naga dan burung phoenix. Kekuatan ini sangat menakutkan. Sudah melampaui batas yang bisa ditanggung oleh tingkat Xuan biasa. Luo Zongxuan, sang ahli pedang, sedikit terkejut. Kekuatan ini telah mencapai tingkatan Zifu. Apakah Xuan dan tingkat tertinggi benar-benar sebegitu luar biasa? Saat itu, Lu Li telah menyerang tepat di depannya. Luo Zongxuan segera menggerakkan Wugang Tianqi Jue. Pada saat yang sama, Wugang Jingsen mengkristal, dan kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Tinju Lu Li menghantam tubuh Wugang Jingsen, lalu terhenti seketika, memicu gelombang kejut yang sangat kuat. Luo Zongxuan terhuyung-huyung oleh kekuatan ini. Tubuhnya terpaksa mundur. Hatinya semakin terkejut. Ternyata bahkan tingkat Zifu pun tak mampu menahannya. Meskipun ia telah menekan tingkat kultivasinya ke tingkat Dan Xuan, namun Luo Zongxuan tetaplah seorang Zizun. Bahkan di tingkat Dan Xuan, ia seharusnya mampu melampaui dan mengalahkan tingkat Zifu. Namun, kekuatan ini nyaris membuatnya tak mampu bertahan. Saat itu, tatapannya terhadap Lu Li perlahan berubah. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Belum selesai, Lu Li tersenyum tipis. Namun kekuatan di tangannya tiba-tiba bertambah. Luo Zongxuan seketika merasakan tekanan yang luar biasa besar. Tubuh emas Wugengnya bahkan terasa seperti akan retak. Menghadapi serangan dahsyat Lu Li, bayangan naga dan burung phoenix di tubuhnya bergetar hebat. Raungan naga dan kicauan burung phoenix meledak, menghasilkan gelombang kejut yang tak tertandingi, menghancurkan segalanya layaknya gempa bumi. Kekuatan ini terlalu dahsyat. Tubuh emas Wugeng Luo Zongxuan, meskipun telah diaktifkan hingga batas maksimal, tetap hancur dalam sekejap. Dengan bunyi, puff, detik, tinju Lu Li mendarat di dada Luo Zongxuan. Ia langsung terlempar ke udara, lalu jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum akhirnya pulih. Setelah bangkit dari tanah, Luo Zongxuan menatap Lu Li dengan mata penuh ketidakpercayaan. Bab 19, Pertanyaan di Istana Pembunuhan. Masuk sekolah dengan penakut-penakut. Ini tidak mungkin. Luo Zongxuan sama sekali tidak percaya. Meskipun ia telah menekan tingkat kultivasinya hingga ke tingkat Dan Sui, bagaimana mungkin katanya dia juga seorang Zizun? Dia yang seperti ini, justru dikalahkan oleh seorang junior yang baru saja memasuki tingkat Dan Xuan. Meskipun junior ini sebrilian apapun, hal ini sama sekali tidak masuk akal. Sebagai seorang Zizun, Luo Zongxuan memiliki berbagai wawasan dan pengalaman bertarung layaknya seorang Zizun. Jurus-jurusnya pun sepenuhnya merupakan jurus Zizun. Namun ia kalah dengan begitu cepat. Setelah mengesampingkan kemungkinan bahwa Luo Zongxuan adalah seorang yang tidak berguna, hanya ada satu kemungkinan. Lu Li benar-benar terlalu kuat. Jika Lu Li, setelah pertarungan sengit dan menang tipis atas dirinya, Luo Zongxuan pun akan menerimanya. Bahkan, dia mungkin akan memuji Lu Li. Generasi muda memang patut ditakuti. Namun, dia sendiri bahkan tidak sempat menyerang. Sudah dikalahkan. Hal ini membuat Luo Zongxuan merasa seperti ditampar. Perlahan bangkit dari tanah, Luo Zongxuan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Dia tidak terluka. Bahkan pakaiannya pun tidak kusut. Bagaimanapun juga, sebagai seorang yang maha tinggi, meskipun tingkat kultivasinya ditekan, dia bukanlah seseorang yang bisa dilukai oleh Lu Li. Tidak bisa melukainya. Namun, saat memandang Lu Li, keterkejutan di mata Luo Zongxuan tak kunjung sirna. Lu Li, bagaimana dengan janji itu? Sekarang, kamu percaya kata-kataku, kan? Luo Zongxuan buru-buru menjawab. Percaya, benar-benar percaya. Tidak mungkin tidak percaya. Aku kalah terlalu cepat. Kalau begitu, kata Lu Li, sekarang giliranmu menepati janji. Tadi keduanya bertaruh. Kini Luo Zongxuan kalah. Dia harus menjadi anak buah Lu Li. Begitu terucap, Luo Zongxuan terdiam beberapa detik. Meskipun biasanya dia selalu memanggil Lu Li dengan sebutan kakak Lu. Namun bagaimanapun juga dia adalah seorang yang mulia, yang memiliki harga diri sendiri. Memintanya menjadi bawahan seorang junior. Luo Zongxuan merasa agak enggan di dalam hatinya. Tetapi dia juga tidak berani melanggar perjanjian. Tak lama kemudian, Luo Zongxuan mengertakkan giginya. Melihat sikap anak muda ini, masa depannya pasti cerah. Anggap saja ini sebagai investasi. Dengan pemikiran seperti itu, Luo Zongxuan akhirnya menerima kenyataan itu sepenuhnya. Kemudian dia segera mengucapkan sumpah Dharma Langit. Secara sukarela menjadi anak buah Lu Li. Lin Buping yang berada di sampingnya, melihat pemandangan ini, justru menunjukkan senyuman yang jarang terlihat. Awalnya hanya dia sendiri yang menjadi anak buah Lu Li. Sekarang, Luo Zongxuan juga telah menjadi bagian dari kelompoknya. Lu Li merasa sangat gembira. Setelah menerima Luo Zongxuan, kekuatan yang sepenuhnya dapat dimanfaatkannya saat ini adalah 2 Zun. Meskipun kekuatan semacam itu belum cukup untuk menggulingkan kerajaan Dahuang,
Namun untuk melancarkan kudeta dan menggulingkan Lu Xuan dari tatanya, kekuatan itu lebih dari cukup. Sekarang, tingkat kultivasiku sudah cukup tinggi. Sudah waktunya mencari kesempatan untuk meninggalkan penjara surgawi. Pikir Luli. Suasana di istana kerajaan Dahuang sangat mencekam. Lu Xuan, jika kau tidak memberikan penjelasan mengenai hal ini, masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Sebuah suara yang sangat dingin bergema di istana yang luas. Terdengar sangat nyaring. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya, dengan alis yang berkerut dan ekspresi yang sangat muram. Dia adalah Yansa, pemilik toko pembunuh bayangan. Kali ini, dia datang ke kerajaan Dahuang untuk menuntut keadilan atas kematian wakil pemilik toko pembunuh bayangan, Zhou Xuanying. Lu Xuan menatap Yansa dengan rasa pusing. Namun hatinya sangat terkejut. Hari ini dia masih sedang menangani urusan pemerintahan. Namun tiba-tiba anak buahnya berlari dengan panik untuk melaporkan bahwa orang-orang dari istana Yinsa telah membunuh ke kota kekaisaran dan menuntut penjelasan darinya. Lu Xuan langsung terdiam sejenak. Penjelasan apa? Apa yang harus dia jelaskan kepada istana Yinsa? Namun, setelah mengetahui seluk-beluk kejadian tersebut, Lu Xuan menjadi panik dan sangat terkejut. Wakil pemilik istana Yinsa itu, dia telah menghabiskan banyak uang untuk membawanya ke penjara langit agar diselesaikan secara diam-diam, namun lampu jiwa orang-orang Luli justru padam. Ini berarti, Zhou Xuanyin meninggal di penjara langit. Bagaimana mungkin? Lu Xuan tidak berani membayangkannya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa hal ini dilakukan oleh Luli. Selama lebih dari 10 tahun, kabar bahwa Luli adalah seorang yang tidak berguna sudah bukan rahasia lagi. Lu Xuan lebih memilih percaya bahwa Zhou Xuanyin di dalam penjara langit telah menjadi korban serangan licik dari makhluk jahat. Kini, Yansa datang dengan penuh amarah. Jika situasi ini tidak ditangani dengan baik, kerajaan Dewa Dahuang dan istana bayangan pembunuh mungkin akan terlibat dalam pertempuran. Hal ini membuat niat membunuh Lu Xuan terhadap Luli semakin membara. Melihat Yansa yang tatapannya dingin, Lu Xuan memang merasa sedikit panik di dalam hati. Tetapi di permukaan ia tetap sangat tenang. Ia berkata, Tuan Toko Yingsa, mungkin ada kesalahpahaman dalam hal ini. Kesalahpahaman itu justru membuat Yansa semakin marah. Lu Xuan, kau benar-benar pandai berbicara, kata Yansa. Wakil Tuan Toko Yingsa, kami tewas setelah menerima pesanan darimu. Sekarang kau malah berkata dengan nada enteng. Apakah kau mengira kerajaan Dahuang Shen yang kuat ini bisa mengabaikan istana Yinsa kami? Atau apakah kau mengira aku, Yansa, tidak akan lagi mengayunkan pedang? Sambil berkata demikian, seketika itu juga ia memancarkan aura yang sangat kuat, seolah-olah akan menyerang Lu Xuan pada detik berikutnya. Berani sekali, Yansa. Gerakan itu langsung membuat para pengawal di sekitar Lu Xuan terkejut, dan mereka segera bersiap untuk menangkap Yansa. Namun, saat itu juga Lu Xuan mengangkat tangannya, dan gerakan para pengawal pun langsung terhenti. Hatinya merasa sangat tertekan. Sikap Yansa yang seperti itu sama sekali tidak menganggapnya. Namun, dia tidak bisa bertengkar dengan Yansa. Jika tidak, tata kekaisaran yang dengan susah payah dia raih itu mungkin akan goyah. Lu Xuan berdiri dan berkata dengan suara rendah, pemilik istana pembunuhan, tolong tetap tenang. Masalah ini begitu rumit, pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Kita jangan sampai bermusuhan hanya karena kesalahpahaman. Saat mengucapkan kata-kata itu, Xuan bersikap sangat rendah hati. Sikap seperti itu membuat orang-orang dari istana Yansa yang berada di belakang. Yansa meliriknya dengan nada meremehkan. Di mata Yansa pun terlintas sedikit rasa takjub. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa seorang raja sebuah negara bisa begitu mudah menundukkan diri. Namun, bagi Yansa, Lu Xuan yang seperti ini adalah yang terbaik. Jika Lu Xuan menundukkan diri, ia pun bisa memperoleh lebih banyak keuntungan darinya. Yansa berkata dengan dingin, aku tidak peduli apapun memohon. Zhou Xuanying tewas di kerajaan Dahuang Shen Mumu. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Jika kau tidak memberikan penjelasan, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Lu Xuan merasa sangat pusing, namun tetap menguatkan diri dan berkata, aku pasti akan memberikan penjelasan kepada Tuan Toko. Mohon berikan aku waktu. 3 hari. Yansa mengacungkan 3 jari. Dalam 3 hari, jika kau tidak memberikan penjelasan, HMPH, kata Yansa sambil berbalik, pergi dengan langkah cepat dari istana. Seolah-olah tempat ini adalah rumahnya. Sendiri, datang, dan pergi sesuka hati. Melihat Yansa pergi, Lu Xuan baru bisa bernapas lega. Namun, tatapan orang-orang di sekitarnya terhadap Lu Xuan perlahan berubah. Jelas-jelas dia adalah penguasa sebuah negara. Tetapi sikapnya barusan sama sekali tidak mencerminkan wibawa seorang penguasa. Pikiran-pikiran ini tidak berani diungkapkan oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka hanya bisa menyimpannya dalam hati. Setelah orang-orang dari istana pembunuhan menjauh, Lu Xuan baru memanggil orang-orang untuk bertanya. Dengan nada dingin ia berkata, selidiki untukku. Dalam waktu 1 hari, aku ingin tahu apa yang terjadi di penjara langit kuno. Selain itu, temukan jenazah Zhou Xuanyin. Jika tidak bisa, kalian bisa mati saja. Saat itu, aura pembunuh di sekelilingnya meluap sepenuhnya. Sama sekali tidak seperti saat ia menghadapi istana pembunuh bayangan tadi. Orang-orang yang diperintahkan langsung terkejut, namun tidak berani membantah. Mereka hanya bisa mengangguk-angguk dengan patuh lalu pergi. Setelah itu, Lu Xuan mengusir semua orang di sekitarnya. Istana yang luas itu seketika menjadi sepi. Hanya tersisa dirinya sendiri. Suasana terasa sangat sunyi. Raut wajah Lu Xuan perlahan berubah menjadi mengerikan. Luli, mengapa kau tidak mau mati?
Apa kau mengira masih ada jalan keluar bagimu? Kemudian matanya memancarkan kebencian. Ying Sadian, HMPH, bab ke-20, kembali ke gua pertapaan. Misteri Atai dari Changsheng. Siapa yang memfitnahku? Di penjara langit, Luli baru saja selesai berlatih. Tubuhnya terasa segar. Gadis muda Changsheng duduk tegak di belakang. Luli, dengan lembut memijat bahunya. Di sini juga sedikit. Lalu tekan sedikit lebih keras. Luli memiringkan kepalanya ke bahu yang lain. Sambil berkata, Changsheng tersenyum tipis. Lalu mulai memijat bahu Luli yang lain. Ketika sudah hampir selesai, Luli bersandar ke belakang. Seluruh tubuhnya langsung bersandar di dada Changsheng, sambil menunjukkan ekspresi puas. Inilah seharusnya hidup, pikirnya. Kepala bersandar pada bantal yang lembut. Ditambah lagi dipijat oleh seorang wanita cantik. Luli mengakui bahwa dia agak terbuai. Di sampingnya, Li Zong akhirnya tak tahan lagi. Dengan marah, dia menghampiri Luli dan menendang paha Luli dengan keras. Luli mengangkat kelopak matanya, melihat bahwa itu adalah Li Zong. Lalu tertawa. Lier, ada apa? Jangan panggil aku Lier, kata Li Qi dengan nada kesal. Baiklah Lier. Tinju kecil Lier langsung menghantam dada Luli. Namun dia tidak berani menggunakan tenaga terlalu besar. Bagaimanapun juga, dia adalah makhluk yang telah naik level. Sedangkan, tubuh mungil Luli memang tidak akan sanggup menahan serangannya. Kamu sepanjang hari hanya berbaring. Atau meminta wanita ini melayanimu. Kapan kita bisa keluar dari sini? Dia benar-benar merasa tidak puas. Dia telah tertidur di penjara langit selama 50.000 tahun. Dan setelah akhirnya terbangun, dia malah diberitahu bahwa seluruh anggota sukunya telah musnah. Dan, hanya dia yang tersisa di dunia ini. Li, naga tanah awal, sudah lama ingin meninggalkan tempat ini dan kembali ke tanah leluhur sukunya untuk menyelidiki kebenarannya. Awalnya, Li mengira bahwa, karena Luli memiliki kemampuan ajaib untuk membagi umurnya kepada orang lain, meninggalkan penjara surgawi seharusnya merupakan hal yang sangat mudah. Namun, tak disangka, Luli pun tidak tahu cara keluar dari sana. Melihat raut wajah Li yang cemas, Luli pun merasa sedikit kasihan. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, aku punya adik tiri, yang sepanjang hari ingin membunuhku. Dia pasti akan terus mengirim orang ke sini untuk membunuhku. Aku hanya perlu menunggu sampai ada orang yang masuk. Lalu kita bisa langsung mengendalikannya dan memaksanya untuk mengungkapkan cara keluar dari sini. Li mendengar itu dan mendengus dingin. Semoga apa yang kau katakan benar. Luli tersenyum sambil menggelengkan kepala. Meskipun Li terlihat dingin dan angkuh, itu hanyalah karena gadis ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Selama waktu yang dihabiskan bersamanya, Luli sudah benar-benar memahami kepribadiannya. Pada dasarnya, dia hanyalah seorang gadis yang sedikit nakal. Namun, ucapan Li juga membuat Luli ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Dia mengangkat kepalanya, menatap Changsheng yang sedang memijatnya, lalu berkata, Changsheng, ikut aku ke suatu tempat. Changsheng mengangguk, tanpa bertanya kemana. Luli memberi isyarat ke samping. Lin Buping dan Luo Zongxuan pun mendekat, berlutut dengan satu lutut, dan berkata, apa perintah tuanku? Petik 2. Luli menjawab, aku dan Changsheng akan pergi ke zona terlarang. Kalian tetap di sini. Jangan kemana-mana. Li berlari menghampiri Luli. Ajak aku ikut, katanya sambil menatap gadis itu. Luli tidak menolaknya. Kemudian, Luli membawa 2 gadis, 1 dewasa dan 1 anak kecil, meninggalkan tempat itu. Tempat yang akan dia tuju adalah zona terlarang, yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Di sana, Luli pernah memperoleh sebuah formasi, yaitu formasi memohon langit. Di dalam zona terlarang itu, tersegel seorang kaisar iblis besar. Luli memiliki firasat bahwa kaisar iblis besar ini mungkin memiliki hubungan dengan Changsheng. Kunjungannya kali ini bukanlah sekadar iseng, melainkan keputusan yang diambil setelah mempertimbangkannya cukup lama. Setelah Luli berhasil meracik pilsuan tingkat tertinggi, selama ini ia terus mengorbankan umurnya untuk meningkatkan bakat alaminya. Kini, meskipun Luli belum sepenuhnya memiliki bakat tingkat Daidi, ia tidak jauh berbeda darinya. Kemajuan latihannya pun sangat pesat. Tak lama lagi ia akan mampu menembus tingkat pilsuan dan memasuki tingkatan Zifu. Dengan Ransue Pozensu dan pedang kuno Kaisar Iblis di tangannya, Luli dapat membakar puluhan ribu tahun umurnya. Apalagi untuk mencapai tingkat Zizun, di bawah tingkat orang suci, Luli hampir bisa berkuasa seenaknya. Ditambah lagi dengan keistimewaan kehidupan abadi, serta kekuatan puncak yang dimilikinya, Luli hampir mustahil berada dalam bahaya. Dulu, karena tidak yakin, Luli mempelajari ajaran memohon langit yang benar, lalu pergi. Kini, setelah yakin, tentu saja ia harus kembali untuk menyelidiki lebih lanjut. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di tujuan. Di depan mereka terdapat aula megah, dengan 9 anak tangga. Luli masing-masing memberikan kehidupan abadi yang wajar kepada Changsheng. 100 tahun. Sambil berkata, kalian naiklah ke anak tangga pertama. Lihat apakah umur kalian akan tersedot. Li Mingji bertanya dengan bingung. Apakah anak tangga ini bisa menyedot umur seseorang? Luli mengangguk. Benar, dan semakin tinggi anak tangga yang kalian naiki, semakin banyak umur yang tersedot. Pernyataan ini tidak membuatnya takut. Justru ia dipenuhi rasa ingin tahu. Menatap anak tangga di hadapannya. Di dunia ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan umur sangatlah berharga. Hal ini sudah sangat luar biasa. Tak disangka tangga ini ternyata memiliki fungsi seperti itu. Ayo kita coba naik. Nanti kita akan masuk ke dalam gua. Li memahami maksud Luli. Jika umur mereka juga tersedot, Luli akan memberi mereka umur. Memikirkan hal itu, Li tidak bertanya lagi. Dia langsung melangkah maju, diikuti oleh Changsheng. Tak lama kemudian, kedua gadis itu berdiri di anak tangga pertama. Hanya dalam 1 detik, Li buru-buru turun. Dengan wajah terkejut, benar-benar menyedot umur. Aku baru menginjaknya 1 detik.
tapi sudah kehilangan puluhan tahun umur. Setelah berkata begitu, dia melotot ke arah Luli. Kamu harus menanggung nasib ini bersamaku. Luli hanya tertawa kecil, tidak mengatakan apa-apa, malah menatap Chang Sheng dengan sedikit heran. Saat itu, Chang Sheng masih berdiri di atas tangga, tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Chang Sheng, kamu baik-baik saja? Chang Sheng mengangguk. Aku baik-baik saja. Luli semakin terkejut. Ternyata kekuatan tangga ini tidak bisa memengaruhi Chang Sheng. Sebenarnya, siapa dia sebelumnya? Tampaknya latar belakang gadis ini lebih misterius daripada yang dia bayangkan. Namun, Luli justru semakin penasaran. Umur Chang Sheng adalah pemberian darinya. Luli sudah lama menganggapnya sebagai pasangannya. Alasan, dia belum melakukan apa-apa hanyalah karena dia berada di menara langit. Semakin misterius Chang Sheng, Luli bukan hanya tidak khawatir, malah semakin senang. Kalau begitu, mari kita langsung naik saja, kata Luli, sambil dengan santai memberikan umur 100.000 tahun kepada Li. Umur ini cukup baginya untuk melewati tangga 9 tingkat, jika ada masalah. Chang Sheng, pastikan untuk memberitahuku, mengerti? Chang Sheng mengangguk. Kemudian, ketiganya langsung melangkah ke tangga 9 tingkat. Pintu gua di depan terbuka. Berbeda, dengan saat pertama kali datang, kali ini, tempat itu tidak segelap yang dibayangkan. Cahayanya tiba-tiba menjadi jauh lebih terang. Ada sedikit perbedaan. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sumber cahaya itu. Namun, di tengah gua di depan, masih berdiri sebuah prasasti batu. Melihat prasasti itu, hati Luli terkejut sejenak. Ayo kita mendekat, katanya. Prasasti ini mencatat kisah pemilik gua ini, serta pencarian Dharma sejati. Luli bertanya, Chang Sheng, apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh? Chang Sheng tidak menjawab, melainkan diam-diam menutup matanya. Sesaat kemudian, setelah membuka matanya, ia berkata, sepertinya aku pernah ke sini. Aku pernah ke sini. Luli tidak berkata apa-apa, melainkan menatap Chang Sheng, agar dia melanjutkan. Tetapi Chang Sheng tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia melangkah maju, mengulurkan tangan untuk mengusap prasasti di depannya. Dengan tatapan yang penuh keheranan, di prasasti itu terukir riwayat hidup pemilik tempat ini. Sepertinya aku mengenalnya, kata Chang Sheng sambil menunjuk prasasti itu. Detik berikutnya, cahaya samar memancar dari tangan Chang Sheng. Cahaya itu sangat ajaib, seolah-olah mengandung kekuatan yang tak terdefinisikan. Luoli hanya menatapnya, memang terlihat terkejut. Ini adalah kekuatan hukum, bagaimana mungkin? Mendengar itu, Luoli pun terkejut. Bukankah kekuatan semacam ini hanya bisa dimiliki oleh orang suci tingkat tertinggi? Namun, Chang Sheng ternyata memilikinya. Benar saja, Chang Sheng jelas bukan sosok yang sederhana. Detik berikutnya, di depan mereka muncul bayangan samar yang mengom, suara raungannya menggemparkan langit dan bumi, hampir menghancurkan seluruh gua. Seekor raksasa yang tak terlukiskan besarnya berada tepat di depan mata. Bab 21, Naga Iblis Zaman Purba. Lahir dan menjadi orang suci. Begitu naga raksasa itu muncul, bahkan Li yang berada di puncak kejayaannya pun menunjukkan ekspresi ketakutan yang samar. Dia terkejut hingga ke titik. Ini adalah kekuatan yang melampaui puncak kejayaan. Cepat lari, tepat saat dia hendak melarikan diri. Suara Chang Sheng terdengar. Tidak perlu khawatir. Dia hanyalah bayangan samar. Hanya bayangan samar. Mendengar hal ini, Li akhirnya sedikit tenang. Namun, meskipun hanya bayangan samar, tujuh kehidupan ini terlalu nyata, bukan? Tanya Luli. Chang Sheng, apa ini? Ini adalah sesuatu yang disegel di sini. Chang Sheng, jadi, ini adalah Kaisar Iblis? Tanya Luli dengan bingung. Bukan, Chang Sheng menggelengkan kepalanya. Paling-paling hanya tunggangan. Kaisar itu sudah lama musnah. Bahkan iblis pun tak bisa menghindarinya. Benarkah? Luli berpikir dalam hati. Lalu, bagaimana cara membunuh makhluk ini? Tanya Luli tanpa sadar. Namun, begitu pertanyaannya terucap, ia tak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan dirinya sendiri. Jika bisa dibunuh, apakah masih perlu mengurung makhluk ini di sini? Kata Chang Sheng, dia sudah hampir mati. Formasi ini tanpa henti menghisap umurnya. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, umurnya tetap menghilang sedikit demi sedikit. Sudah begitu lama berlalu, dia sudah hampir mencapai Daxian Jiangzi, Daxian Jiangzi. Titik petik 2. Begitu mendengar 4 kata itu, Luli langsung bersemangat. Daxian Jiangzi berarti membutuhkan umur. Membutuhkan umur berarti ada kemungkinan untuk ditaklukkan, bukan? Tanya Luli. Apakah membebaskannya akan berbahaya? Tanya Chang Sheng. Tidak. Mendengar itu, hati Luli tersentak sejenak. Lalu segera berkata, baiklah. Kalau begitu, aku akan membongkar formasi, memohon langit, di tempat ini. Kalian harus berhati-hati. Setelah berkata demikian, Luli segera melangkah maju, menutup mata, menggerakkan energi spiritual, dan berkomunikasi dengan formasi, memohon langit, di tempat ini. Pada saat yang sama, teknik membakar darah untuk memecahkan formasi diaktifkan. Umur Luli terus terbakar, dan auranya pun terus meningkat. Magnetik mengambang, kosong, kembali ke asal, kosong, mengkristalkan jalan menjadi diriku. Total membakar umurnya selama hampir 1 juta tahun. Menggerakkan Ransue Po Zensu hingga batas maksimal. Aura Luli pun meningkat hingga puncaknya dan tidak bisa lagi naik. Ini bukanlah batas kemampuannya, melainkan batas dari Ransue Po Zensu itu sendiri. Meskipun ilmu ini sangat kuat, namun karena tingkat penciptanya, Ling Buping, yang belum cukup tinggi, batas atas peningkatan formasi ini tidak akan pernah mencapai tingkat tertinggi.
Namun, ini sudah cukup. Setelah kekuatannya mencapai puncak, Huo Luli berhasil terhubung dengan Tian. Dan kemudian ia secara bersamaan menggerakkan formasi penjara langit, membuat formasi yang ia gerakkan berpas angan satu persatu dengan formasi di tempat ini, sehingga dengan cepat menemukan titik pusat formasi. Sesaat kemudian, kedua matanya terbuka dengan lega. Titik pusat formasi di tempat ini sangat jelas, yaitu prasasti batu di hadapannya. Asalkan prasasti batu itu dihancurkan, formasi di tempat ini dapat dibongkar. Luli bersorak gembira. Sementara, tubuh emas Wugengnya bergerak bersamaan, meningkatkan aura dirinya hingga batas tertinggi. Kekuatan yang mirip kehancuran terkonsentrasi di telapak tangannya. Luli menepuk dengan satu telapak tangan, menghancurkannya. Duk duk duk, petik 2. Dampak dari kekuatan yang dahsyat itu sungguh mengerikan. Seluruh gua bergetar hebat. Cahaya berkilauan di mana-mana. Plak, telapak tangan Luli menghantam batu nisan dengan keras. Lalu batu nisan itu hancur berkeping-keping. Krek, batu nisan yang semula utuh itu dihancurkan menjadi serpihan oleh satu tepan tangan Luli. Setelah hancur, muncul cahaya yang sangat kuat, tajam seperti pedang-pedang, yang menembus ke atas. Detik berikutnya, seluruh gua hampir hancur. Chang Sheng segera berteriak, cepat pergi. Luli bertindak cepat, langsung menggendong kedua gadis itu di pinggangnya, lalu segera meninggalkan tempat itu. Gemuruh runtuhan terdengar, seolah-olah gunung besar ambruk. Setelah Luli pergi, seperti gedung yang kehilangan tiang penyangganya, terus-menerus retak, dan batu-batu besar berjatuhan satu persatu. Keributan yang begitu dahsyat itu, seolah-olah menggemparkan seluruh penjara langit. Melihat hal ini, Luli tak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak heran ini adalah formasi yang mampu menyegel keberadaan yang begitu kuat. Begitu formasi ini terlepas, getarannya sungguh luar biasa. Chang Sheng berkata, itu karena kekuatan formasi tersebut hampir habis. Jika tidak, keributannya akan jauh lebih dahsyat dari ini. Gua itu runtuh, dan berubah menjadi reruntuhan, dan di dalamnya muncul makhluk raksasa, sebesar gunung, yang penampilannya sangat mirip dengan suku naga barat. Seluruh tubuhnya hitam legam, memiliki sepasang sayap, namun tubuhnya dikelilingi oleh berbagai aura jahat, yang membuat orang tak bisa menahan rasa takut. Luli menatap Liang Nu dan bertanya, apakah kalian tahu makhluk apa ini? Luli menggelengkan kepalanya. Chang Sheng memandangnya dengan saksama, lalu berkata, sepertinya ini adalah naga iblis zaman purba dari aliran kebenaran yang telah gagal. Naga iblis zaman purba. Mendengar 4 kata itu, Li menunjukkan ekspresi terkejut. Luli pun sangat terkejut. Ternyata itu adalah naga iblis purba. Tak disangka masih ada makhluk semacam ini di dunia saat ini. Spesies apapun. Begitu menyangkut kata-kata seperti Taichu atau purba, berarti asal-usulnya pasti tidak sederhana. Seperti Li yang merupakan naga tanah Taichu. Sedangkan naga iblis purba adalah makhluk yang lebih langka daripada naga tanah Taichu, bahkan daripada suku naga sejati. Ini bukanlah spesies asli langit dan bumi, melainkan hasil mutasi dari suku naga. Setelah suku naga barat tercemar oleh kekuatan jahat, jika kawin dengan naga betina sesama sukunya, maka ada peluang 1:1000,000 untuk melahirkan naga iblis zaman purba. Naga iblis zaman purba ini menggabungkan kelemahan suku naga sejati dan kekuatan jahat, namun secara sempurna mewarisi kelebihan dari kedua pihak. Selain itu, karena fenomena kembali ke sifat asal, ia akan membangkitkan berbagai kemampuan ilahi yang sangat kuat dari suku naga barat. Begitu naga iblis semacam ini lahir, ia pasti akan mencapai tingkat kesucian. Sejak hari kelahirannya, ia sudah tak terkalahkan. Jika tidak ada halangan, ia hampir pasti akan mencapai pencerahan. Awalnya, Luo Li mengira tempat ini menyegel kekuatan jahat, namun tak disangka ternyata makhluk seperti ini. Namun, pada saat yang sama, Luli justru semakin menantikannya. Jika berhasil menaklukkannya, kekuatan Luli saat ini akan meningkat secara drastis. Luli menggeser kitab nasib untuk memeriksa naga iblis purba ini. Kini hanya memiliki sisa umur beberapa hari saja. Benar-benar bencana besar yang akan datang. Saat ini ia sudah dalam keadaan koma, dan energi hidupnya terus menghilang. Jika dibiarkan begitu saja, beberapa hari lagi, Luli akan mendapatkan mayat naga iblis purba. Biarkan aku memberimu kemampuan untuk berbicara dulu, pikir Luli. Lalu mulai mengalirkan energi kehidupan ke naga iblis purba itu. Energi kehidupan yang tak henti-hentinya mengalir masuk ke dalam tubuh naga iblis purba itu. Beberapa detik kemudian, makhluk raksasa di hadapannya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kelopak matanya mulai bergetar pelan, lalu perlahan membuka matanya. Melihat hal itu, Luli segera menghentikan aliran energi kehidupan. Huf. Naga iblis purba itu menghembuskan napas dengan pelan. Namun napas yang dikeluarkan sekuat angin badai, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Sesaat kemudian, ia perlahan berbicara. Manusia Luli, katanya, aku telah mengalirkan energi kehidupan kepadamu. Kini, untuk sementara, kamu tidak perlu khawatir akan nyawamu. Beberapa saat berlalu, naga iblis purba tidak berkata apa-apa. Namun Luli tidak terburu-buru. Ia hanya menunggu. Mengapa? Setelah sekitar beberapa menit berlalu, naga iblis purba akhirnya bertanya. Luli tersenyum, menatapnya langsung, lalu berbicara perlahan. Namun suaranya mengandung daya tarik yang sulit tak terbayangkan. Kau ingin memperoleh umur yang tak terbatas. Ingin hidup abadi. Begitu kata-kata itu terucap, mata naga iblis purba itu mengeras, dan alur naga yang menonjol di tubuhnya pun menjadi sedikit lebih tebal. Kehidupan abadi, naga iblis purba memiliki bakat yang tak terbatas. Hampir pasti akan menjadi kaisar, tak terkalahkan di alam semesta ini. Bahkan sejak lahir sudah dilengkapi dengan hukum alam.
Dapat dikatakan mereka telah mendapatkan seluruh berkah langit dan bumi, menyelamatkan nyawa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Namun, justru karena itu, naga iblis purba, sejak hari kelahirannya, batas waktunya telah ditentukan, 10.000 tahun. Naga iblis purba hanya memiliki umur 10.000 tahun. Bahkan tanpa berlatih, ia pun dapat hidup selama 10.000 tahun. Bahkan jika ia berhasil menjadi kaisar melalui jalan benar, pada tahun ke-7 dari 10.000 tahun itu, naga iblis purba pasti akan mati. Selain itu, fakta bahwa naga iblis purba hampir pasti akan menjadi bagian dari bumi, juga merupakan sebuah kutukan. Bumi adalah titik akhir bagi naga iblis purba. Para dewa di atas bumi tidak akan pernah dapat mereka jangkau. Karena itulah, naga iblis purba memiliki hasrat yang hampir tidak wajar terhadap keabadian. Mereka mampu mengorbankan segalanya hanya untuk memperpanjang umur. Bahkan rela seperti ngenat yang menerjang api, memasuki tak terhitung banyaknya wilayah terlarang, dan menjelajah ke kedalaman langit berbintang. Kalimat Luli, ini tepat menyentuh titik lemah naga iblis zaman purba. Kamu bisa melakukannya? Naga iblis zaman purba menatap tajam ke arah Luli. Luli tersenyum tanpa berkata-kata. Sebutkan syaratmu. Bab 20. Mengikuti. Ikuti aku. Dan aku akan memberimu keabadian. Inilah kalimat yang ditunggunya. Luli berkata, aku dapat memberimu kehidupan yang tak berujung. Kau tak perlu lagi terbelenggu oleh kutukan umur 10.000 tahun. Syaratnya, kau harus bekerja untukku. Kalimat ini sangat jelas. Ikuti aku akan memberimu keabadian. Namun, justru kalimat inilah yang membuat naga kuno terdiam. Sebagai bagian dari ras naga, naga kuno juga sangat bangga. Lebih kebanggaan daripada suku naga manapun. Mereka tidak akan pernah rela tunduk pada manusia. Mereka selalu maju tanpa ragu. Namun kalimat Luli ini memintanya untuk melepaskan kebanggaannya. Meskipun godaan keabadian begitu besar, naga iblis purba tetap ragu. Namun, ia tidak menolak. Karena godaan ini sungguh terlalu besar. Siapa di dunia ini yang bisa memperoleh keabadian? Tanya naga iblis purba. Bagaimana kau membuktikan kata-katamu? Apakah Luli benar-benar bisa memberinya umur yang tidak palsu? Namun, jika Luli hanya memanfaatkan umur yang diberikannya untuk mendapatkan keuntungan tanpa usaha, padahal pada kenyataannya sama sekali tidak mampu memberinya keabadian, maka naga iblis purba tidak akan ragu untuk membantai tanpa ampun. Pertanyaan ini pun sudah diperkirakan oleh Luli. Luli berkata, lihatlah aura di tubuhku. Naga iblis purba merasa bingung. Aura, Luli hanyalah seorang kultivator tingkat, Sansuan Ruoji. Seandainya ia tidak menyebut kata, keabadian, naga iblis purba bahkan tidak akan memperhatikannya. Namun, seketika itu juga, naga iblis purba merasa sedikit terkejut. Aura di tubuh Luli tiba-tiba berubah. Terus, meningkat, dari tingkat, Sansuan, ke, Zifu, lalu ke, Dongsu, dan, Gui. Yuan, naik sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mencapai puncak tingkat, Huowo. Naga iblis purba tercengang. Apa yang terjadi? Petik 2. Seketika itu juga, matanya membelalak. Kamu menghabiskan energi hidupmu untuk memaksa meningkatkan kekuatanmu sendiri. Luli, kebajikan sebagai anak. Benar, menghabiskan energi kehidupan selama 1.000.000 tahun. Naik dari tingkat, Sansuan, hingga puncak, Huowo. Dengan begitu, apakah kau percaya sekarang? Naga iblis purba menarik napas dalam-dalam. Ia tampak sangat terkejut. Benarkah ada makhluk abadi di dunia ini? Luoli tidak melanjutkan pembicaraannya. Menunggu tanggapan selanjutnya dari naga iblis purba. Aura Luoli bukanlah palsu. Energi kehidupan yang terus terkuras dari tubuhnya juga bukan palsu. Semua ini dapat dirasakan sendiri oleh naga iblis purba. Ia tak bisa berbuat apa-apa setelah merenung cukup lama. Naga iblis purba berkata, aku bisa bekerja untukmu, tetapi hanya sebagai mitra. Aku tidak akan menganggapmu sebagai tuanku. Jika ada permintaan, aku siap kapan saja. Di luar itu, jangan ganggu aku. Luli menghentikan teknik, Ransue Pozen, dan aura di tubuhnya langsung turun ke tingkat, Sansuan. Sambil tersenyum, ia berkata, kalau begitu, semoga kerjasama kita berjalan lancar.